Selamat siang, Insight Seeker, para peserta webinar. Senang sekali saya, Anastasia Eko Putri dari Alpha Research, bisa menemani Anda dalam diskusi pada hari ini. Do what a credible CSR, what get mentioned, get managed. Hari ini kita akan membahas bagaimana CSR bisa melampaui sekedar laporan menjadi program yang berdampak, terukur, dan strategis. Kita akan mengenal pendekatan Social Return of Investment atau SROI, serta mendengarkan praktik terbaik langsung dari para ahli dan pelaku industri. Sebelum kita mulai, berikut beberapa panduan selama webinar. Silakan ajukan pertanyaan kapan saja. Anda bebas mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A selama sesi berlangsung. Jika pertanyaan ditujukan kepada pembicara tertentu, mohon sertakan nama mereka saat menuliskan pertanyaan tersebut. Materi presentasi bisa diunduh setelah acara. Kami akan memberikan QR Code untuk teman-teman semua bisa mengunduh materi presentasi yang disampaikan pada hari ini. Dan jangan lewatkan kesempatan eksklusif di akhir acara. Tetaplah bersama kami hingga akhir. Akan dibuka pendaftaran untuk sesi konsultasi one-on-one bersama tim ahli. Selanjutnya, kami akan menampilkan susunan acara pada webinar ini. Kita mulai dari opening, kemudian nanti akan ada sesi pertama, Toward a Credible CSR, What Get Mentioned, Get Managed, yang akan dibawakan oleh Mas Hendy Aditya. Kemudian sesi kedua, ada SROI, pengantar prinsip dan tahapan, yang akan dibawakan oleh Mas Roy Ferdi dan Mas Yosef Hilarius. Kemudian kita ada sesi panelis, yang akan ada dua panelis, Mas Yasid Alfaizun dan Mbak Emilia Katrina Sintopo. Dan di akhir, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bisa mendownload materi dan melakukan registrasi one-on-one consultation, kemudian diakhiri dengan Q&A session. Begitulah susunan acara pada hari ini. Sekali lagi, mari manfaatkan sesi ini sebagai ruang belajar dan refleksi untuk membangun CSR yang kredibel dan berdampak. Untuk membuka acara secara resmi, saya persilakan mengizin Direktur Proxima Research, Mas Hansen Julianto, untuk menyampaikan sambutan dan memperkenalkan apa Proxima dan bagaimana kiprah Proxima selama ini. Silakan Mas Hansen. Baik, terima kasih Mbak Ana. Oke, selamat siang Insight Seekers. Selamat datang di acara webinar Proxima, What Gets Measured, Gets Managed. Sebelum mulai, saya ingin berikan sedikit pengantar mengenai Proxima. Boleh next slide? Oke, Insight Seekers, seringkali kita menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks CSR, ada 3 masalah utama yang sering kami dengar dari perusahaan atau klien kami. Pertama, program kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau stakeholder. Kedua, investasi program CSR sudah ratusan juta hingga miliaran rupiah, tapi tidak berdampak. Dan bahkan ketiga, kontraproduktif, atau biasanya tidak sesuai dengan target ataupun tujuan dari program. Oleh karena itu, diperlukan riset untuk menghasilkan data dan insight yang membantu kita mengambil keputusan dalam mengimplementasikan program CSR yang tepat. Next. Lebih dari 1 dekade, Proxima Research berpengalaman dalam memahami dinamika sosial dan market di Indonesia. Kami percaya setiap riset harus dirumuskan dengan metodologi dan alat ukur atau framework yang tepat. Tapi tidak semua riset memerlukan survei. Ya, kadangkala yang diperlukan adalah metode kualitatif seperti focus group discussion, observasi lapangan, atau wawancara mendalam dengan stakeholder. Nah, setiap proyek riset yang kami kerjakan dengan klien selalu dimulai dengan diskusi dan perencanaan yang matang. Karena kami berkomitmen untuk menghasilkan insight yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. Hal ini penting untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang actionable dan juga berdampak. Sekali lagi,
Selamat mengikuti webinar Proxima. Semoga setelah mengikuti acara ini, Anda merasakan semangat utama yang selalu coba kami bangun. Insight that fits, impact that lasts. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih Mas Johnson. Tadi insight that fit, impact that last. Jadi bagaimana riset membantu decision maker untuk mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi pertama. Saya sudah ditemani Mas Hendy dari Proxima Research yang terlibat berbagai proyek riset konsumen, brand, dan sosial. Dalam hal CSR, Mas Hendy pernah terlibat penyusunan materi evaluasi program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dari BUMN dan inisiatif kolaboratif CSR bersama Fakultas Pertanian UNS Surakarta bersama salah satu anggota Komisi 9 DPR RI. Baik, silakan Mas Hendy. Untuk sesi pertama ini akan saya serahkan waktu dan layar. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ana atas perkenalannya. Selamat siang semua Insight Seekers. Senang sekali saya siang ini bisa berbagi bersama teman-teman semua. Nah, di sini tugas saya nanti akan memberikan pengantar ya. Memang kalau kita bicara CSR ini kan bukan barang baru ya. Kita tahu kalau popularitas CSR itu selama ini kita tahu udah masuk dari tahun 90-an ya. Kemudian secara formalitas hukum itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Oke, sekarang kita langsung saja masuk. Ya. Baik. Nah, kenapa sih kita hari ini perlu bicara tentang CSR yang kredibel? Oke, kita ada data ya, mulai dari data bahwa ada 94% ya, perusahaan publik itu sudah membuat laporan keberlanjutan yang mana di dalamnya ada tersebut kegiatan CSR. Nah, ini tentunya patut kita apresiasi ya. Karena sudah hampir semuanya nih menyertakan kegiatan CSR di dalam laporan keberlanjutannya. Dan ini bisa dibilang pencapaian tertinggi ya sejak tahun 2020 itu sampai 2024 ini. Tapi kita patut ingat ini kan perusahaan publik ya. Jadi kita belum tahu nih yang di luar perusahaan publik ini ada berapa sih sebenarnya yang benar-benar sudah taat atau melaporkan laporan keberlanjutan plus kegiatan CSR di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di data di samping ini ternyata kalau berbicara soal keterbukaan CSR-nya gitu ya, di Indonesia itu ternyata baru 38%-nya gitu ya. Ini bahkan belum ada setengahnya ya. Artinya hanya sebagian kecil perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang melaporkan secara detail tentang apa kegiatan CSR-nya, terus bagaimana kegiatan CSR-nya, sama siapa sih penerima CSR-nya seperti itu ya. Nah, itu baru dari laporan keterbukaan. Kalau kita lihat, kami menemukan data terbaru ya. Ini kami sajikan dari social conversation dilakukan sepanjang Januari hingga April 2025 kemarin gitu ya, selama 4 bulan kemarin. Itu ternyata mayoritas percakapan tentang CSR di media sosial X itu bernada negatif. Nah, ini patut mendapatkan perhatian nih. Ternyata publik sendiri melihat ini CSR itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya, nah kalau kita cek satu persatu itu soal penyalahgunaan dana CSR. Kemudian yang kedua itu ada kaitannya dengan bantuan CSR yang masih salah sasaran gitu ya. Bahkan beberapa penerima manfaatnya itu mengembalikan bantuan CSR tersebut. Nah, sama yang terakhir yang juga sering disebut itu adalah keluhan tentang Pemda. Kenapa Pemdanya mengeluh? Karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan di daerah masing-masing ini belum terlalu taat melakukan kegiatan CSR dan tidak berkaitan langsung dengan rencana pembangunan jangka menengah daerahnya atau RPJMD. Nah, ternyata dari data-data lapangan ya yang terbaru nih ya, benar-benar terbaru, ternyata kesimpulannya bahwa kegiatan CSR itu meskipun sudah dilakukan tapi publik
kepercayaan publiknya itu ternyata belum tentu muncul begitu. Nah, sekarang dari data-data tadi saya ingin mengajak insight seeker semua untuk berkaca sejauh mana kemampuan perusahaan rekan-rekan semua di sini itu dalam mengelola CSR gitu ya. Ini kami coba simplifikasi saja untuk memudahkan. Pertama dari aspek kemampuan di perencanaan gitu ya. Apakah sudah terhubung di berkaitan dengan isu SDGs gitu ya, atau Sustainable Development Goals yang sejumlah 17 itu, atau dengan tadi yang saya bilang berkaitan dengan RPJMD-nya. Berikutnya yang kedua soal anggaran. Nah ini silahkan berkaca di masing-masing perusahaannya. Apakah sudah adaptif dan responsif? Tentu saja kemudian apakah ini berkelanjutan ya anggarannya gitu ya. Jadi tidak ada anggarannya, kemudian besok tidak ada anggarannya gitu ya. Lalu bagaimana dengan transparansinya? Apakah laporan Anda sudah mengikuti standar tertentu ya? Sudah mengikuti standar nasional atau internasional, misalkan seperti GRI gitu ya. Kemudian bagaimana pelibatan stakeholdernya? Ini penting juga nih karena di sini semangat kolaborasi ya yang ditekankan ya. Apakah program Anda sudah disusun bersama dengan multi stakeholders? Di sini bisa coba saya sebut warganya kah, Pemdanya kah itu sudah diikut sertakan gitu ya, atau masih terbatas sifatnya. Kemudian bagaimana dari sisi pengawasan dan evaluasinya. Nah ini penting juga, apakah cuma sekadar dokumentasi atau sudah mengarah ke evaluasi dampak yang melibatkan warga. Kemudian berikutnya adalah ada atau tidaknya alat ukur. Gitu ya. Jadi yang namanya program CSR itu memang tidak hanya programnya ada, tapi kita harus ukur evaluasinya. Nah, apakah sudah dievaluasi dengan SROI, misalkan, plus melibatkan audit dari pihak eksternal. Dan ini yang paling penting, apakah program CSR Anda itu sudah mengandung unsur inovasi sosial. Nah, inovasi sosial yang di sini dimaksud apa? Tadi, apakah sudah menjawab isu SDGs atau RPJMD dan bisa berdampak ekonomi atau peningkatan taraf hidup masyarakatnya, atau baru bersifat charity gitu ya, amal atau sekadar seremonial. Nah, dari ketujuh aspek ini sebenarnya kalau mau dikerucutkan itu ada 3 hal yang penting ya. Pertama adalah logika isu, itu harus terkait sama isu strategisnya ya, isu strategis perusahaan, SDGs, RPJMD. Kemudian semangat kolaborasi tadi ya, pelibatan stakeholder, sama yang ketiga itu harus diukur gitu ya, untuk mengetahui apakah kegiatan kita ini benar-benar berdampak atau tidak. Nah, oke. Rekan-rekan semua silakan coba berkaca gitu ya. Saya udah sampai mana nih gitu kan untuk kegiatan CSR-nya. Oke, kalau sudah, nah ini kemudian arti dari jawaban insight seeker semua di sini. Kalau masih di atau paling banyak di level kemampuan 1 tadi ya, maka posisi rekan-rekan semua itu masih di level administratif. Nah ini maaf aja nih, berarti kan rekan-rekan baru sekadar yang namanya mematuhi kewajiban hukum gitu ya. Belum membangun yang namanya kepercayaan, reputasi, atau nilai strategisnya. Nah, kalau sudah berada di level kemampuan kedua, berarti teman-teman sudah ada dalam level transisi. Nah, ini artinya ada peningkatan seperti itu ya. Cuma belum menjadi strategi bisnis. Nah, ini yang perlu ditingkatkan nih pada outcome-nya dan inovasi sosialnya. Nah, kalau yang di level ketiga, nah ini selamat nih, teman-teman udah berada di level strategis yang berdampak juga. Artinya apa? Artinya program CSR Insight Seeker sudah menciptakan yang namanya nilai bersama ya buat masyarakat. Jadi bukan cuma untuk perusahaan saja, tapi untuk masyarakat sekitar yang juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka tentu saja ya. Dan bahkan meningkatkan daya tarik untuk investor. Nah ini yang disebut sebagai CSR credible. Seperti itu. Oke ya, sudah.
sudah berada dalam frame masing-masing ya, berarti ya. Berikutnya, nah kalau gitu Mas Hendy berarti tujuan kita nih ada di CSR level 3 nih berarti. Oke, nah kalau untuk menuju CSR level 3, kata kuncinya tadi ya, ada strategis dan berdampak. Yang artinya sebenarnya eh, tidak cuma atau bukan hanya masalah banyaknya program yang dibuat, tapi bagaimana program CSR Anda itu dibangun. Itu kata-kata itu yang penting. Bagaimana program CSR Anda itu dibangun ya, bukan banyak-banyakan jumlah programnya justru. Nah, yang harus diperhatikan adalah tadi berbasis isu strategis perusahaan ya. Artinya tidak bisa asal-asalan. Kemudian juga tadi harus sesuai dengan SDGs-nya, RPJMD-nya, kemudian paling bagus juga dikaitkan juga dengan visi misi perusahaan Anda masing-masing gitu ya. Ini mulai coba cek ya visi misi perusahaan masing-masing apa, kemudian bisa dikaitkan dengan program CSR yang akan dilakukan. Berikutnya jelas menargetkan kelompok utama ya, masyarakat yang terdampak khususnya. Lalu ada juga program ini juga harus relevan. Tadi kenapa kok harus melakukan serangkaian social mapping itu ya? Itu supaya kebutuhan yang ditangkap itu benar-benar nyata ya. Jadi nggak ada tuh tadi kasus seperti yang saya bilang di awal tadi di percakapan sosial kan ada yang bilang pengembalian bantuan karena bantuannya tidak cocok gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Sayang ya, uangnya sudah dihabiskan banyak, ternyata masyarakat sekitarnya justru menolak. Tadi bukan amal yang sifatnya jangka pendek. Ini harus dipikirkan juga. Jadi tidak hanya acara sekali jadi kemudian hilang gitu ya. Kemudian ganti lagi, itu harus dievaluasi terus-menerus. Dan yang paling penting tadi meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Tadi ya, kita sedang menciptakan masyarakat yang tidak bergantung gitu ya. Jangan menciptakan masyarakat yang bergantung kepada kita, tapi mereka juga bisa mandiri secara ekonomi maupun penghidupannya seperti itu. Dan yang terakhir, program CSR Anda harus punya yang namanya roadmap pengembangan ya, alias berkelanjutan. Oke. Nah, kalau CSR Anda masih di level 1 dan 2 jangan khawatir gitu ya. Justru di sini kita ingin membuat rekan-rekan semua itu tadi ya sampai ke level 3 atau berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya. Bahkan yang di level 3 pun harus mempertahankan juga nih untuk bisa tetap di level 3 atau bisa lebih baik lagi. Nah, bagaimana sih caranya? Kuncinya apa yang bisa diukur itu bisa dikelola gitu ya. Seperti judul pada presentasi kali ini ya, what gets measured gets managed gitu ya. Kenapa harus diukur? Karena yang namanya CSR strategis itu harus bisa diverifikasi ya dan dirasakan perubahannya oleh semua stakeholders. Apalagi regulasi kita itu makin menuntut yang namanya pelaporan berbasis dampak. Nah, ini insight seeker semua bisa cek di Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Di situ sudah cukup jelas ya dijabarkan secara mendetil gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara soal alat ukur ini, pasti teman-teman mikirnya, wah ini berarti kalau programnya selesai saya baru ukur nih. Nah, ternyata tidak seperti itu. Justru dari awal sekali itu rekan-rekan semua sudah harus mengukurnya gitu ya. Jadi setidaknya ada 4 manajemen program CSR ya, tahap-tahapannya yang coba saya simpulkan simplifikasi di sini. Pertama, dalam membangun program CSR itu kita harus start dari yang namanya analisis situasi. Nah, analisis situasi ini ada alat ukurnya nih, social mapping. Kemudian di bagian perencanaannya pun juga ada alat ukurnya gitu ya. Ini masih bersifat proposal, ini adalah alat ukurnya namanya studi kelayakan. Begitu programnya jalan, itu juga ada alat ukurnya. Bisa bentuknya KPI ya, Key Performance Index gitu ya, yang mengukur jumlah program, misalkan pesertanya gitu ya, berapa jumlahnya, dan juga soal kepuasan stakeholders-nya, itu kita bisa ukur.
Dan yang terakhir di bagian evaluasi kita menilai sejauh mana dampak perubahannya. Nah, itu alat ukurnya adalah SROI. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, tentu teman-teman pasti bertanya juga nih, kenapa kok SROI ya? Nah, SROI ini sebenarnya sudah diwajibkan dalam Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Itu menjadi salah satu kriteria penilaian proper. Nah, kriteria penilaian proper apa nanti juga akan dijelaskan di sesi berikutnya. Baik, ini ada singkat saja, ini ada studi kasus yang Proxima Research pernah lakukan. Itu di CSR perusahaan tambang di Kalimantan ya tahun 2023. Ini kami juga melakukan analisis situasi dulu di wilayah binaannya gitu ya. Ternyata ada kebutuhan pelatihan higienitas makanan untuk pelaku UMKM. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya, tidak hanya kebutuhannya, kita juga memetakan potensi sumber dayanya apa. Nah, ternyata di wilayah binaan itu kita temukan ada potensi hasil kebun pisang gitu ya, penghasil kerajinan tas dan songket yang bisa dikembangkan. Nah, akhirnya di tahapan perencanaan, akhirnya kami menyimpulkan atau memutuskan akan menyelenggarakan acara yang namanya pelatihan dan pembinaan desain kemasan untuk pelaku UMKM dengan investasi ya di satu program ini sebesar 65,2 juta. Bagaimana implementasi dan evaluasinya? Nah, ternyata kami mendapatkan nilai di stakeholders satisfaction index atau tingkat kepuasannya itu sebesar 3,78 atau naik 0,78 dari tahun 2018. Dan ini kami lakukan 2 kali ya, berarti di 2018 dan 2023 untuk mengukur perubahannya. Nah, nilai SROI-nya ini adalah sebesar 4,52. Artinya apa? Artinya dari 65,2 juta itu terjadi peningkatan sebesar 4,5 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada studi kasus berikutnya. Ini kami ambil dari laporan yang sudah dipublikasikan ya dari PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang. Ini ada satu contoh menarik juga yang kami ambil. PT PLN ini melakukan social mapping di Kelurahan Pluit dan ditemukan bahwa ada problem di sana. Itu tingginya tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi ya. Ini di tahun 2021. Kemudian juga menemukan juga limbah ikan yang tidak termanfaatkan yang bisa menjadi solusi untuk menangani masalah stunting tersebut gitu ya. Jadi kalau yang kita ketahui kan limbah ikan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan loh karena masih kaya akan omega 3 gitu ya. Nah, ini cuman harus dibikin tepung dulu nih atau produk lain yang bisa dikonsumsi oleh ibu balitanya. Nah, barulah di tahun 2021 atau tahun yang sama itu juga dilakukan pembentukan komunitas kita namanya. Ini isinya adalah aktor utamanya itu ibu balita dan kader posyandu ya. Situ. Ini diajarin dulu nih, jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung bikin produksi tepung ikannya, itu tidak. Jadi benar-benar masih tahap edukasi dulu gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa di sini ternyata prosesnya cukup lama begitu. Kemudian baru diimplementasi di bagian prototipenya, itu diedukasi dulu di RW sasarannya. Nah, mulai diuji coba tepung tulang ikan tadi gitu ya. Dan di bagian implementasinya itu menjalin kemitraan lintas pihak. Nah, tadi ada kader posyandu, puskesmas juga dilibatkan, nelayan di Muara Angke juga dilibatkan ya untuk tadi ya pengumpulan limbah ikan ya. Termasuk bank sampah juga kalau ada residu-residu yang masuk itu kerjasama mereka dan melibatkan akademisi juga ya. Di sini dengan Unpad. Oke, kemudian setelah sukses di satu RW baru direplikasi ke RW yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang dari startup nih harusnya nggak asing nih. Jadi ternyata program ini tuh kalau kita coba samakan dengan beberapa project lain mungkin mirip-mirip ala-ala startup sebetulnya ya. Dikasih prototipe dulu, kemudian kalau satu sukses baru direplikasi ke daerah lain atau sesuatu yang lebih besar. Nah, kemudian apa yang terakhir? Perubahannya apa? Di tahun 2023 itu terdapat angka penurunan stunting 20%, itu ya, terjadi peningkatan literasi gizi,
ibu-ibunya tadi juga mendapatkan apa tambahan pendapatan gitu ya karena menjual tepung tulang tadi gitu ya. Bahkan terakhir ini mereka mematenkan tepung tulang tersebut dan dilatih pemasarannya gitu. Nah, sementara nilai SROI-nya tadi sebesar 2,25 ya untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan. Seperti itu. Oke. Nah, tadi setelah penjelasan saya yang sangat panjang tadi, teman-teman pasti berpikir nih, wah, kalau naik level repot juga ya, Mas Hendy ya, bikin CSR yang berdampak gitu ya. Tapi capek-capek gini tuh sebenarnya bakal dapat apa sih gitu kan pasti bertanya-tanya ya. Nah, sebenarnya ada dua ya. Ini yang pertama nih, yang sifatnya langsung sumber revenue baru. Ini coba saya kasih contoh singkat kalau teman-teman biasa makan di Warmindo ya atau pas di kampus sering makan di Warmindo. Warmindo itu sebenarnya adalah program CSR-nya Indofood gitu. Nah, mereka merawat atau mengajak para pedagang-pedagang warung itu untuk membuka dan dibenahi manajemen tokonya, pelayanannya. Nah, ini menjadi salah satu channel jualan Indominya seperti itu. Jadi penjualan di sektor noodlesnya meningkat gitu ya. Kemudian di efisiensi operasional. Nah, di efisiensi operasionalnya ada satu contoh mungkin dari Danone Aqua ya, yang mereka membeli kembali galon-galon bekasnya sehingga ini memotong biaya produksi dari galon-galon tersebut gitu. Jadi dapat harga lebih murah dari para pengepul. Nah, kemudian keuntungan berikutnya saya sebutkan singkat saja. Kemudahan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah, peluang mendapat dana talangan ya dari program stimulus pemerintah seperti PEN ya mungkin kemarin. Sama ekspansi ke industri terregulasi ketat ya khususnya di energi dan pertambangan. Nah, berikutnya keuntungan tidak langsungnya adalah jelas ya meningkatkan kepercayaan investor dan ini berkaitan juga kepada penguatan brand image. Mungkin ini tidak asing ya buat teman-teman kalau misalkan di banyak artikel atau di percakapan publik pasti berkaitan dengan CSR juga ada penguatan di brand image-nya gitu. Kemudian mengokohkan social license to operate. Nah, ini penting sekali karena untuk meminimalkan gesekan ya dengan masyarakat sekitar. Itu kita juga harus memikirkan warga sekitar terdampak apa karena itu yang paling sangat penting kita untuk pedulikan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah akses ke pembiayaan berbasis ESG, berpeluang masuknya dana dari donor internasional. Kemudian tadi yang kaitannya sama social license to operate adalah mengurangi gesekan tadi ya, risiko protes sosial dan terakhir berpeluang meraih proper hijau atau emas. Ini sifatnya award ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan lebih dari sekadar kepatuhan atau beyond compliance. Baik, di sesi ini kita sepakat CSR harus berdampak. Artinya kita harus pelajarin juga cara mengukurnya ya. Nah, kita pahami bahwa melakukan CSR itu bukan itu udah nggak cukup lagi, gitu ya. Kredibilitas CSR-nya sudah harus ditingkatkan. Maka kemampuan tata kelolanya itu harus dibenahi, yaitu dengan membuat CSR yang berdampak dan terukur dengan SROI. Nah, tadi ingat ada 3 yang mungkin bisa disimpulkan ya. Yang penting dalam membuat CSR berdampak itu harus memikirkan pertama logika isunya harus diperhatikan, kemudian semangat kolaborasinya, dan yang ketiga harus diukur. Oke. Di sesi berikutnya kita akan membongkar lebih dalam tentang cara kerja, tahapan, dan prinsip SROI. Dan juga bagaimana dampak sosial bisa dihitung. Oke, terima kasih Insight Seeker semua. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saja cantumkan di kolom Q&A. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Mas Hendy, Salam. Mas Hendy sudah banyak membahas mengenai bagaimana CSR yang kredibel dan kita juga sepakat bahwa CSR itu harus berdampak. Kayaknya kita makin penasaran nih Mas, setelah tahu CSR ternyata kompleks, mulai dari perencanaan yang matang sampai ada evaluasinya, dan untuk tahu efektivitas dan dampaknya, maka perlu diukur. Nah, untuk tahu alat ukurnya, tadi sudah di-spill sedikit juga oleh Mas Hendy, dengan menggunakan SROI,
Nah, yuk langsung aja kita simak sesi berikutnya. Di sesi 2 ini, kita akan belajar langsung tentang Social Return of Investment atau SROI, sebuah pendekatan untuk menghitung nilai sosial dari program CSR yang dibuat oleh perusahaan. Tapi tenang, meskipun namanya kayaknya agak teknis gitu ya, nanti kita akan lihat bersama bahwa pendekatan ini bisa sangat aplikatif. Untuk sesi ini, kita kedatangan dua narasumber yang sangat tepat. Yang pertama, ada Mas Roy Ferdi, peneliti dan evaluator CSR dan praktisi SROI yang berafiliasi dengan FISIP Universitas Indonesia dan aktif di Cendekia Nusantara. Beliau ini terlibat dalam berbagai riset dan pelatihan evaluasi CSR, termasuk asistensi ke sektor swasta dan program pemerintah. Keahliannya terletak pada pendekatan analitis terhadap dampak sosial dan kesesuaian program dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kita kedatangan Pak Yosef Hilarius atau yang biasa dipanggil Mas Yeris, dosen dan peneliti CSR dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Mas Yeris dikenal dengan pendekatannya yang kritis terhadap relasi antara perusahaan, masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor ekstraktif. Selamat siang, Mas Roy dan Mas Yeris. Apa kabar semuanya? Yang mana, terima kasih. Baik di sini. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, kita langsung saja kita mulai dengan paparan utama dari Mas Roy Ferdi. Kami persilakan, Mas Roy. Silakan, Mas Roy. Baik, terima kasih, Mbak Ana. Ibu Bapak instansi ke semua, saya coba share sedikit soal social return on investment. Ini kita karena waktunya terbatas, kita masuk ke prinsip dan tahapan di level pengantar seperti itu ya. Nah, saya coba boleh di next. Jadi kalau misalnya, kalau kita lihat lagi tema kita, ini soal mengukur dan mengelola. Ibu Bapak kan udah banyak program-program yang sudah dibuat itu kan. Dan memang ujungnya nanti kita berharap semuanya itu berlanjut. Nah, untuk supaya kita bisa berlanjut itu perlu kita kelola. Nah, pengelolaan itu lebih bagus memang kalau dilakukan kalau kita bisa tahu ukuran-ukurannya. Nah, nanti diukur dari program-program itu, kemudian kita dapat satu titik lah misalnya sebagai performance. Saya lebih lebih prefer mengatakan hasil pengukuran itu sebagai performance, bukan sebagai nilai akhir. Kalau nilai akhir sepertinya kita akan langsung meninggalkan, oke ini udah bagus, kita tinggal aja. Tapi kalau performance, misalnya soalnya 4, oke ini udah bagus, tapi masih bisa ditingkatkan, mari kita tingkatkan. Supaya itu berlanjut. Berlanjutnya itu bukan pada berlanjutnya program, tapi lebih kepada berlanjutnya dampak. Nah, dan dampak ini yang nanti akan diukur. Kemudian sebenarnya banyak metode pengukuran. Kalau tahun 2023 itu saya pernah cek, itu ada sekitar 900 lebih metode pengukuran. IRIS, SLIA, PIA, dan SROI, dan banyak lagi. Tapi untuk sekarang ini kita memang lebih ke arah SROI. SROI ini itu awalnya memang dikembangkan oleh REDF di Amerika, yang kemudian itu dinilai bagus oleh namanya New Economic Foundation di Inggris. Mereka mengadopsi itu. Kemudian oleh pemerintah Inggris, ini bagus, kemudian dibuatlah SROI Network yang kemudian menjadi konsorsium Social Value UK. Terus kemudian ini berkembang lagi, banyak social value didirikan di berbagai negara, salah satunya Indonesia juga ada Social Value ID. Nah, itu semua masuk ke dalam Social Value International. Ini Social Value International ini nantinya mengelola standar dan prinsip dan tahapan-tahapan dalam pengukuran dampak mengenai SROI ini. Jadi SROI ini punya satu, bisa kita bilang lah ya, satu keunggulannya dia lah ya. SROI ini itu berusaha mencari proksi dari nilai sosial yang sudah diciptakan oleh program atau intervensi. Dia coba cari proksinya. Proksi ini sebagai alat bantu untuk mengukur variabel yang sulit diukur. Misalnya, ketika kita intervensi, itu ada dalam satu kelompok, itu meningkat relasi sosialnya. Nah, itu peningkatan relasi sosial itu sulit sekali untuk kemudian diukur, dan kemudian makanya menggunakan proksi ini. Proksi ini
sematkan nilai moneter yang disematkan kepada perubahan tadi. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk sosial, tapi juga bisa lingkungan dan ekonomi seperti itu. Jadi proxy ini sebagai harga pengganti dari social value yang sudah diciptakan oleh program. Nah, sebenarnya ini masih banyak debat memang ya. Ketika kita memberikan proxy, proxy ini itu bukan sebagai nilai yang sebenarnya, bukan dari nilai relasi sosial, bukan dari nilai kepercayaan diri, bukan seperti itu. Tapi ini hanya sebagai nilai pengganti aja supaya bisa membantu pengukuran mana yang penting, mana yang bisa kita tingkatkan seperti itu. Sebenarnya kalau nilai dari tadi, nilai intrinsik dari perubahan itu nggak akan pernah bisa kita dapat. The truth is out there, nggak akan pernah kita dapat. Jadi kita hanya menggunakan proxy itu. Gunanya proxy ini itu sebagai, bisa dibilang lah, sebagai bahasa bersama yang nanti ketika banyak perubahan-perubahan, banyak outcome-outcome, itu kita kumpulkan, kita berikan nilai, lalu kita kemudian agregasi, itu mendapatkan satu nilai total dari benefit, nilai total dari dampak. Nah, nilai total dari dampak ini kemudian kita bandingkan dengan nilai total dari investasi. Kalau rasionya lebih besar dari satu, artinya program sudah memberikan dampak yang lebih besar daripada yang diinvestasikan. Nah, kita punya kesepakatan di sini, SROI di atas satu, itu adalah program yang baik. Nah, jadi SROI ini memang punya kelebihan mengkonversi tadi, dalam tanda kutip mengkonversi, sehingga dia punya menjadi satu bahasa yang sama lah, yang bisa dimengerti oleh banyak orang, sehingga bisa mengkomunikasikan ke berbagai pemangku kepentingan dengan metrik yang simpel itu. Berapa SROI kamu untuk program ini? 4,2. Oh, sudah bagus ya. Sudah bagus seperti itu. Nah, SROI ini tidak hanya sebagai evaluasi, tapi juga bisa forecasting. Sebelum kita memulai, kita bisa mulai coret-coret, kita lihat kira-kira perubahan apa yang akan terjadi, lalu kemudian kita tanyakan kepada stakeholder, kira-kira seberapa penting ini perubahan, kita coba cari lagi proxy-nya, kemudian kita bikin forecasting. Dari sini kan kelihatan kira-kira, oke, program kita akan berdampak, misalnya di ujung itu akan berdampak 5, misalnya seperti itu, lalu kemudian dengan rasio tersebut, kita bisa laksanakan programnya, seperti itu. Nah, SROI juga dalam konteks Indonesia itu salah satu pembuktian bahwa sudah dilakukan tadi program-program yang berdampak, sudah dilakukan inovasi sosial. Jadi untuk membuktikan masuk level proper bus itu memang perlu tercantum dengan jelas perlu SROI di situ. Oke, lalu kita coba lebih elaborasi lagi. Jadi kalau ini bahasa yang umum Bapak Ibu lihat, bahwa ketika kita melakukan program sosial mulai dari input, aktivitas, output, nah kemudian outcome ini kalau di SROI itu memang agak lebih banyak lah dimensinya. Yang intended itu adalah outcome formal yang ada di dokumen kita, di dokumen log trend itu. Unintended itu adalah outcome yang muncul, yang lainnya, yang tidak tercantum. Nah, ini outcome juga bisa bersifat direct langsung kepada si beneficiaries, tapi juga ada beberapa beneficiaries yang mungkin bisa meng-create kelompok lain menjadi indirect. Ada juga yang positif, ada negatif, lalu kemudian ada di level fungsional itu lebih ke arah kepengetahuan dan keterampilan, ada di level personal, seperti kepercayaan diri, seperti itu, ada di level relasional seperti relasi antar kelompok di dalam kelompok, atau relasi misalnya si beneficiaries dengan perusahaan, seperti itu. Jadi nanti semuanya ini kita identifikasi, lalu kemudian kita ukur berapa tingkat pentingnya, lalu kita coba cari proxy finansialnya, kita agregat semua, baru kita bandingkan dengan nilai investasinya untuk mendapatkan rasio SROI itu. Nah, kembali lagi ke tadi social value internasional. Social value internasional itu sudah mengeluarkan dokumen panduan tahapan dalam mengukur SROI. Ada 6 tahap. Pertama itu ruang lingkup, kedua itu kemudian perubahan apa aja yang terjadi harus kita petakan, lalu kita evaluasi, lalu kita coba bikin clean nilai bersihnya, baru kita hitung SROI-nya dan kemudian kita laporkan. Tapi perlu diingat bahwa sebenarnya SROI ini yang dari social value itu adalah principle based method. Metode yang didasarkan pada prinsip. Prinsip ini itu sangat penting, dia itu berfungsi sebagai kerangka etis. Ketika kita
melakukan pengukuran, prinsip ini harus dilaksanakan karena ada tendensi di setiap pengukuran itu ada tendensi nggak akurat. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menjaga kualitas data dan akurasinya seperti itu. Ada 7 prinsip pengukuran dan 1 prinsip manajemen. Jadi 1 sampai 7 itu prinsip pengukurannya, bagaimana kita mengukur, dan prinsip 8 lebih responsif itu prinsip manajemen. Bagaimana kemudian organisasi atau perusahaan melihat hasil pengukuran itu, mana yang perlu ditingkatkan, lalu kemudian masuk respons kepada kebutuhan peningkatan itu, seperti itu. Prinsip pertama itu adalah prinsip yang paling utama, libatkan pemangku kepentingan. Ini prinsip paling utama kalau misalnya nanti Bapak Ibu melakukan studi soal ini untuk satu program, lalu kemudian mau diakses, yang paling pertama mereka lihat, para asesor itu adalah prinsip 1, bagaimana pelibatan pemangku kepentingan. Ketika bagian ini nggak jelas, sudah pasti itu dokumen akan dilewatin. Karena inilah core-nya. Dari prinsip 1 ini, kemudian kita bisa kedua, memahami perubahan. Kemudian ketiga, memberikan nilai. Keempat, menghitung. Dan kelima, tidak mengklaim berlebihan. 6 tahapan tadi dan 8 prinsip itu kalau terpisah seperti ini mungkin agak sulit ya kita ininya. Saya coba membuat satu pemetaan khusus bagaimana kaitan prinsip dan tahapan. Tadi ada 6 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di tiap tahapan ini kemudian prinsip apa aja yang harus diterapkan. Seperti Bapak Ibu lihat, prinsip 1 itu ada di 4 tahap. Ini wajib. Lalu kemudian ada prinsip 2 di tahap kedua, 3 di tahap ketiga, 4 dan 5 di tahap keempat. Bagian menghitung, karena itu lebih banyak di belakang meja, itu transparansi yang berlaku di situ. Lalu bagian terakhir, melaporkan, itu ada lebih responsif dan periksa ulang hasil. Jadi kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, bahwa SROI itu adalah principle based method. Semua tahapannya itu harus dilandaskan pada prinsip-prinsipnya. Oke, mari kita coba lebih breakdown ke bagian setiap tahapnya. Di tahap pertama itu adalah scoping. Scoping ini sangat perlu. Kita harus bikin batasan yang jelas, batasan geografis kah, seperti itu. Lalu kemudian resource apa yang akan kita gunakan, berapa lama waktu yang akan berlangsung, begitu. Setelah scoping, dari scoping itu kira-kira mana aja stakeholder yang relevan di situ. Apakah dia sebagai kontributor atau juga sebagai beneficiaries, penerima manfaat. Dan apakah ada grup-grup, subgrup, misalnya dalam kita mengintervensi satu desa, kemudian ada subgrup remaja, ada subgrup lansia, seperti itu ya. Atau kemudian ada nggak indirect beneficiaries? Mungkin aja misalnya kita intervensi satu desa sebelahnya itu dapat manfaat juga, misalnya seperti itu. Nah, di tahap pertama ini prinsip yang harus diterapkan adalah prinsip 1 dan prinsip 6, transparansi. Kita harus transparan semuanya dalam hal scoping dan kemudian dalam identifikasi stakeholder. Oke, setelah identifikasi stakeholder, baru kemudian kita mencoba dari para stakeholder itu untuk menggali perubahan. Nah, Bapak Ibu, ini kelihatan di sini ada satu grafik yang lumayan rumit ya. Jadi memang SROI ini kalau kita lihat panduan dari Social Value International itu ekstensif, exhaustive. Kita mulai dari pertama itu analisis dokumen, lalu kemudian melibatkan stakeholder tadi, kita mulai wawancara, kita eksplorasi apa aja perubahannya, bagaimana mereka bisa mendapatkan perubahan itu bisa kita pakai wawancara mendalam atau kayak FGD, kemudian kita analisis. Dari hasil analisis ini kita buatkan satu instrumen untuk survei. Lalu kemudian kita survei dan analisis, hasilnya kemudian ditriangulasi integrasi. Survei ini perlu dan wajib. Memang kalau di panduan dari SVI, Social Value International, itu secara eksplisit tulis. Pertama itu ada kualitatif, kemudian bukakan instrumen, kemudian survei. Survei ini berguna untuk mendapatkan paling tidak tiga dimensi dampak. Pertama itu adalah scale. Seberapa banyak sebenarnya yang sudah mendapatkan manfaat itu. Kedua, itu depth. Seberapa penting sebenarnya manfaat perubahan-perubahan itu buat kamu, itu seberapa penting buat mereka. Tadi ada contoh misalnya bantuan dikembalikan, artinya memang udah nggak penting banget. Nah, tadi 1 scale, kedua depth, dan ketiga duration. Ada kemungkinan
apa yang diintervensi itu akan berkurang. Misalnya kita mengintervensi bahasa Inggris. Kalau itu tidak dilatih, ya mungkin dia akan berkurang. Kita intervensi soal remaja, soal komputer. Kalau itu tidak dilatih, akan berkurang. Berapa tahun itu akan berkurang seperti itu. Jadi itu ada 3 paling enggak dari apa survei itu bisa kita gali. Scale, depth, dan duration. Ini adalah apa namanya yang ideal, yang memang dituliskan oleh social value. Lalu kemudian ada kemungkinan kita keterbatasan waktu, sehingga kita bisa pakai alternatif. Jadi nggak stages kayak tadi kualitatif dulu kemudian kuantitatif, tapi ini bisa langsung dua-duanya. Cuman ini punya salah satu apa namanya requirement, kita harus paham, benar-benar paham sebenarnya outcome-outcome yang memang sudah muncul di situ. Mungkin ini ada satu program yang generik ya misalnya sudah banyak dilakukan yang lain, misalnya soal pelatihan bahasa Inggris atau pelatihan komputer, kita tahu kira-kira ini outcome-nya. Nah, bisa kita pakai ini. Tapi juga nanti di bagian survei akan dibuka banyak pilihan-pilihan, mungkin akan ada outcome lain yang tidak tercover di situ. Jadi ada 2. Pertama itu memang yang ideal yang dituliskan oleh social value. Yang kedua itu yang alternatif. Yang kalau memang kita keterbatasan waktu dalam ini melakukan evaluasi. Nah, tahap kedua itu memetakan perubahan. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu gambar lagi soal peta. Ini agak rumit juga memang. Jadi ketika kita melakukan intervensi, misalnya training, dalam hal ini ekoturism, misalnya ya, itu ada kelompok yang bisa langsung memahami material yang diberikan. Sehingga outcome-nya langsung peningkatan materi. Seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang kemudian di tengah jalan mengalami kesulitan. Lalu kemudian dibaca ulang, akhirnya dia ada peningkatan pengetahuan. Ada juga yang ketika kesulitan, dia tanya ke teman. Ditanya oleh teman, kemudian dijawab, lalu kemudian dia merasa, oke, saya disupport sama teman, lalu kemudian ada relasi sosial meningkat di sini. Jadi di sini ada 2 outcome. Yang pertama dia setelah bertanya bersama teman, dia meningkat pengetahuannya. Yang kedua, dia merasa dekat. Sementara tadi yang belajar sendiri itu hanya 1. Lalu kemudian ada juga yang memang langsung bekerja sama bersama, lalu kemudian karena bekerja bersama, kemudian dia mendapatkan apa namanya dua tadi. Ada juga kemudian satu kelompok lain yang dia tidak berlatih dari hasil training itu, sehingga dia nggak mendapatkan apa-apa, tidak ada perubahan. Nah, ini survei ini yang berguna untuk mendapatkan scale-nya. Berapa orang yang tidak mendapatkan perubahan, yang tidak berlatih ini? Dan berapa orang yang memang sudah mendapatkan perubahan? Berapa orang yang mendapatkan perubahannya hanya di bagian di level fungsional, peningkatan pengetahuan, dan berapa juga yang mendapatkan selain di fungsional, itu di relasional. Seperti itu. Survei ini yang berguna. Nah, jadi ini hanya bisa didapat ketika kita melibatkan pemangku kepentingan. Sekali lagi, prinsip 1 terlibat di sini, ada di sini. Oke, kemudian bagian ketiga, tahap ketiganya adalah membuktikan dan memberi nilai pada perubahan. Ini evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena kita mau coba konversi itu, kita coba disimulasikan, kita komunikasikan dengan lebih baik. Nilai sosialnya sudah tercipta seperti itu. Cuman evaluasi itu memang ada diskusi soal etika. Nah, diskusi ini yang nanti penggunaan prinsip ini yang kemudian mencoba meminimalisir berbagai pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kita menyematkan nilai itu di perubahan yang dilakukan. Tapi memang proxy tadi, sekali lagi, dia itu tidak akan pernah kita dapat nilai aslinya. Kita hanya menggunakan proxy untuk melihat ininya, perkiranya aja. Kemudian setelah kita berikan nilai, ini ada dua metode penilaian. Yang pertama numeric. Numeric ini ada ranking 1 sampai 10. Itu biasa Bapak Ibu lihat. Lalu kemudian monetary ini itu yang mencoba membuat proxy finansial itu. Ada yang menggunakan melihat dengan misalnya
satu perubahan mengkaitkannya dengan hal-hal lain, misalnya relasi sosial itu bisa didapatkan dari arisan. Nah, berapakah yang dikeluarkan di arisan seperti itu? Itu bisa pakai itu preference atau stated preference. Ditanyakan langsung seberapa willingness to pay, seberapa si beneficiaries berusaha untuk bersedia untuk membayar untuk mendapatkan perubahan itu. Ada lagi total economic value dan well-being evaluation. Total economic value itu biasa dipakai untuk melihat sebenarnya manfaat apa aja yang sudah diberikan oleh jasa lingkungan. Misalnya penanaman pohon. Penanaman pohon itu bisa pakai jadikan ekoturism. Lalu kemudian ada penyerapan karbon. Nah, mungkin juga nanti ada beberapa pohon yang kira-kira bisa mengkonvers biodiversity, atau ada beberapa yang bisa menyediakan sebagai obat seperti itu. Atau kemudian ada juga existing value misalnya seperti itu kan. Nah, ini kan lahan kami sebagai hak adat, ini harus ada, jangan seperti itu. Jadi ini salah satu metode evaluasi yang dipakai untuk melihat nilai dari lingkungan. Setelah kita mengevaluasi itu, kita mencoba menetapkan dampak. Ini kita bikin nilai bersih dampak. Ada beberapa hal yang nggak boleh kita hitung. Pertama ada dari dead weight. Mereka kemungkinan bisa melakukan perubahan itu sendiri, sehingga nggak harus kita hitung. Lalu kemudian ada intervensi lain, attribution, itu misalnya dari LSM lain dan lembaga lain itu memberikan hal yang sama, menciptakan outcome yang sama, itu nggak bisa kita hitung juga. Lalu kemudian displacement, ada perubahan yang mendisplace perubahan lain seperti itu. Nah, ini juga nggak boleh kita hitung. Kita hanya menghitung nilai bersih dampak. Terus, sekali lagi, prinsip 1 masih berlaku di sini. Lalu tahap kelima adalah tahap bagaimana menghitung SROI. Itu ada stepnya, proyeksi dulu, kemudian net present value, baru kemudian rasionya, kemudian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini karena kita menggunakan asumsi, kita perlu cek dulu asumsi-asumsi kita seberapa sensitif dia. Sehingga ini perlu analisis sensitivitas di penghitungan SROI. Terakhir adalah melaporkan. Social value internasional sampai sekarang memang belum memberikan satu framework khusus untuk pelaporan. Tapi paling tidak dari pengalaman kami, isi laporan itu paling tidak isinya adalah informasi umum dari program, kemudian rincian keterlibatan stakeholder. Ini penting, metode pengumpulan datanya, keterbatasan implementasi 7 prinsip tadi, lalu kemudian tadi gambar tadi impact map tadi, lalu kemudian cerita soal bagaimana perubahan itu terjadi, dan terakhir adalah rincian perhitungan-perhitungan sampai ke rasio SROI. Nah, bagian terakhir ini saya mencoba share aja bahwa dalam melaksanakan pengukuran SROI itu kita punya banyaklah hal-hal tantangan ya. Kita perlu data berkualitas. Lalu kita juga perlu ada banyak tantangan yang ini harus kita state di laporan supaya pembaca itu bisa tahu sebenarnya bagaimana keadaan dari laporan itu. Dan kita juga perlu jeli lah untuk melihat perubahan-perubahan itu, apakah di direct ada directnya atau tidak seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu jeli juga bahwa tidak setiap perubahan itu dirasakan oleh semuanya. Hanya mungkin ada 80%, 70%, atau mungkin ada yang 40% seperti itu. Nah, ini harus dari survei kita bisa dapatkan itu. Ini juga harus di state seperti itu. Penggunaan asumsi itu perlu secara terbuka kita laporkan, nanti juga kita tes dengan analisis sensitivitas. Nah, terakhirnya memang semuanya itu jadi masukan untuk manajemen, untuk kemudian dikelola dampaknya supaya nanti dampak itu bisa berlangsung terus. Jadi kita coba supaya tujuan dari investasi sosial itu, keberlanjutan itu bisa tercapai. Jadi mungkin seperti itu dari saya kembalikan kepada Mbak Ana, terima kasih. Selamat siang. Baik, makasih Mas Roy, sangat membuka wawasan. Sekarang kami undang Mas Yerus untuk memberikan tanggapan atau mungkin pengayaan terhadap beberapa poin yang sudah disampaikan. Silakan Mas Yerus. Baik, terima kasih Mbak Ana selaku moderator. Mas Roy juga terima kasih banyak. Nah, makin banyak insight, makin seru lah. Jadi ini kita semua insight seeker makin seru. Tapi kira-kira begini ya, rekan-rekan semua insight seeker, perihal SROI, manfaatnya, prinsip, langkahnya, tadi sudah dijelaskan ya dengan sangat lengkap sebenarnya oleh Pak Roy.
Beberapa detail itu soal concern waktu saja, tapi semangat berbaginya kelihatan ya untuk para insight seeker. Saya hanya akan mencoba menegaskan ya beberapa key insight dari diskusi kita mengenai SROI hari ini ya. Dan saya mau menegaskan beberapa hal soal 3 hal, why, what, and how to do SROI. Jadi ini yang mau saya tegaskan. Saya minta tolong dibantu untuk slide ini kembali ke slide perihal tahapan ya. Perihal tahapan agak di depan kalau nggak salah, slide ketiga gitu ya. Boleh ya, saya sedikit hanya menegaskan soal why. Saya tuh mau jadi provokator lah untuk kita semua insight seeker. Lagi sebelum masuk ke langkah ini ya, sebelumnya lagi boleh lagi. Oke, sebelum ini satu slide sebelum ini. Terima kasih. Ya, baik. Ini prinsip dan slide sebelumnya boleh. Yang slide sebelum ini dan slide ini yang akan saya coba tegaskan ya. Saya kira rekan-rekan semua, teman-teman semua, insight seeker semua, kita dalam semangat yang sama. Yang pertama saya akan menegaskan soal why SROI. Ini jadi di kepala kita kan semua gitu ya hantunya. Why SROI? Kenapa kita harus menginvestasikan waktu kita yang berharga untuk mendengar sharing tadi dari Pak Roy atau banyak rekan di sini yang praktisi dan banyak ini. Why SROI? Key point-nya ada urgensi yang semakin besar. Tadi Pak Roy sudah menjelaskan ada urgensi yang semakin dan semakin besar. Jadi semakin banyak intervensi yang dilakukan oleh kita semua, oleh badan publik, pemerintah, oleh perusahaan-perusahaan. Itu investasi CSR tadi Mas Hendy presentasikan banyak sekali uang yang sampai ke sana. Artinya effortnya semakin besar. Termasuk di NGO, ya, civil society itu juga banyak intervensinya. Jadi semua kita sepakat untuk mau intervensi. Arah kita semua itu sebenarnya SDGs. Ya, kita mau mencapai Sustainable Development Goals, gitu ya. Nah, kiranya semua intervensi yang kita lakukan ini kan menghasilkan banyak sekali perubahan positif ya. Banyak sekali outcome ya, hasil-hasil dan impact yang dihasilkan dari intervensi yang kita semua lakukan dengan segala niat dan tujuan baik. Ini niat dan tujuannya luar biasa, kita lakukan dengan menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang kita. Tapi persoalannya, bagaimana mengukur dan menyajikan ya insight dari perubahan positif yang kita hasilkan dari intervensi kita ya di berbagai bidang tadi ya, bisa badan publik, pemerintah atau korporat ya atau perusahaan, private sector atau third sector, NGO. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengukur dan menyajikan insight dari perubahan positif yang kita hasilkan ini pada berbagai pihak yang concern pada hal ini. Misalkan, tantangannya selalu dalam pengalaman kami mendampingi pihak-pihak untuk melakukan pengukuran dampak, itu selalu ditanya oleh top level management. Oke, saya mau investasi 100 juta, tapi kita menghasilkan apa? Ya, ataupun stakeholder yang banyak menekan, banyak minta, dan mempertanyakan dampak dari hal-hal yang dilakukan. Intervensi yang investasinya besar itu dipertanyakan, hasilnya apa? Lalu, jadi banyak pihak atau publik yang punya concern besar pada hal-hal yang kita lakukan ya, intervensi. Nah, SROI adalah salah satu metode pengukuran ya, metode pengukuran dampak ya. Tadi Pak Roy mengatakan ada kurang lebih 900-an ya, lebih ya. SROI adalah salah satu metode pengukuran dampak yang cukup mudah untuk diaplikasikan, cukup mudah untuk menjadi public tools untuk menyampaikan pesan utama dari ragam dampak, dari volume atau besaran dampak yang dihasilkan dari semua intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak dari kita. So, pertanyaan tentang why SROI, saya kira-kira jawabnya why not? Because we need it so much. Gitu ya, ada urgensi yang semakin besar. Itu yang tentang why-nya ya. Jadi, why SROI, why not gitu ya. Yang kedua, saya akan coba tegaskan sedikit tentang what is SROI ya. Sederhananya
SROI adalah metode pengukuran dampak dengan dua fungsi utama yang cukup istimewa. Saya selalu setiap kali ada kesempatan untuk share tentang SROI, saya menegaskan bahwa ada dua fungsi utama yang simple tapi sangat strong artinya untuk banyak pihak yang merindukan pengukuran dampak. Yang pertama, SROI bisa membantu kita mengidentifikasi dan memetakan secara lengkap semua perubahan positif yang terjadi akibat intervensi yang kita lakukan. Ya, intervensi ini maksudnya program-program, ya, entah program pemerintah di badan publik, program perusahaan dengan CSR-nya, dengan program third sector, NGO, dan sebagainya. SROI membantu kita mengidentifikasi dan memetakan secara lengkap, ya, dampak-dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi, hasil-hasil yang terjadi karena intervensi kita. Itu yang pertama, fungsi dia yang istimewa. Yang kedua yang tidak kalah istimewa adalah menjembatani antara orang yang bicara dari sisi ekonomi dengan dari sisi sosial. Apa yang dijembatani? SROI memberikan fungsi untuk bisa melakukan perhitungan atau bahasa kerennya monetisasi, gitu ya. Monetisasi. Jadi SROI membantu kita untuk memberikan nilai moneter atau nilai uang pada perubahan atau dampak yang terjadi. Oh, pada saat kita melakukan sebuah intervensi, misalnya saya mengajar gitu atau saya bikin training tentang SROI, perubahan yang terjadi adalah pemahaman atau orang bisa mempraktikkan SROI, itu ternyata dengan menggunakan metode SROI sendiri, itu bisa dinilai berapa sih nilai uang dari perubahan positif yang terjadi itu. Itu keistimewaan yang kedua. Jadi ada dua fungsi utama yang sangat memberi nilai tambah pada SROI ini. Nah, ditambah lagi ditampilkan dengan mudah, reader friendly, ya. Tadi Pak Roy mencontohkan di dalam slide ya sangat jelas, ya, di dalam slide sangat jelas sekali lagi bahwa tampilannya sangat mudah gitu. Nilai dampak berbanding dengan nilai investasi. Jadi kalau angka SROI-nya 3,2 banding 1, maka dengan mudah itu dibaca sebagai nilai dampak atau nilai perubahan yang dihasilkan itu 3,2 kali lipat besarnya dibanding nilai investasinya. Nah, kalau top level management senang dengar yang mudah ditangkap tapi insightful untuk mereka. Oh, jadi saya investasi 100 juta, perubahan yang terjadi atau dampak yang terjadi itu nilainya 320 juta. Wah, itu sangat mudah ditangkap. So, untuk hal yang kedua ini, what is SROI? Ya, so what is SROI? Gitu ya. Kira-kira SROI sederhananya merupakan metode pengukuran dampak yang banyak jadi pilihan saat ini, atau kira-kira public favorite, gitu ya. Jadi lagi jadi favorit publik karena dua fungsi yang ditawarkan ini sangat applicable dan fungsional sekali, mudah untuk digunakan untuk mengarahkan kita melakukan intervensi program-program sosial, program-program di aspek lainnya yang lebih tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat arah. Nah, ini soal why-nya ya. Jadi, soal what-nya. Nah, next-nya yang ketiga ini banyak pertanyaan soal ini ya. How to do SROI. Tadi sudah dipaparkan juga dengan lengkap oleh Pak Roy. Langkahnya begini loh, prinsipnya begini. Intinya, SROI ini lebih unggul dibanding metode pengukuran lain yang tidak terlalu menjadi public favorites tadi yang saya bilang. Karena apa? Karena pertama, ada 3 alasan kira-kira. Yang pertama, tahapannya jelas. Dan jangan lupa partisipatif. Jadi ada kredibilitas yang besar di balik proses analisis dampak yang dihasilkan lewat SROI ini. Karena tahapannya jelas, terukur, dan partisipatif. Nah, partisipatif ini penting karena banyak sekali pengukuran dampak dari program-program atau intervensi yang dilakukan itu self-claim. Jadi kalau kita harus mengklaim apa yang kita lakukan, kan kita akan klaim sebesar-besarnya bahwa oh yang kita lakukan ini penting sekali, gitu ya. Oh sangat berguna ya. Nah itu misalnya Pak Prabowo akan mengklaim bahwa makan bergizi gratis ini adalah program paling sempurna yang ada di jagat ini kan. Tapi ini kan semua perlu satu metode pengukuran yang kredibel dengan tahapan yang jelas, dengan metode yang partisipatif. Maksudnya partisipatif ini kan menanyakan pada seluruh pihak yang terlibat, ya. Apa sih perubahan yang terjadi pada mereka? Jadi bukan klaim. Nah ini soal how to do SROI-nya yang jadi keunggulan itu yang pertama ini. Yang kedua, semakin banyak dan sudah cukup banyak panduan dan training yang tersedia untuk mempraktikannya. Jadi ini
sudah dipahami cukup seragam oleh publik karena cukup banyak source-nya untuk mendapatkan panduan dan pelatihan untuk bisa mempraktikkan ini secara benar. Yang ketiga, soal how to do-nya ini adalah prinsip-prinsip yang tadi Pak Roy paparkan sangat lengkap itu sangat tepat untuk bisa jadi rambu yang bisa memastikan validitas atau kehandalan ya, reliability dari hasil pengukuran soal ini. Jadi how to do SROI tadi sudah tahapan dan prinsipnya lengkap. Intinya soal how to do ini, SROI adalah salah satu metode yang langkah untuk menerapkannya atau melakukannya tuh sangat jelas, terukur dan transparan. Jangan lupa sangat partisipatif, tidak self claim ya. Self claim ini kan sangat subjektif dan masih jamak kita jumpai. Nah, ini menawarkan langkah yang jelas tahapannya. Jadi ini kira-kira ya. Jadi why not, gitu ya? Karena we need it, gitu ya. Soal what-nya ini punya dua fungsi yang istimewa dan soal how-nya adalah guys ini langkahnya jelas, panduannya banyak, gitu. Dia terukur, transparan dan sangat partisipatif. Jadi kalau untuk ukur arah-arah dari capaian SDGs, ya baik itu kontribusi perusahaan lewat CSR-nya, kontribusi public sector lewat program-program pemerintah atau third sector lewat program-program NGO, ini adalah sebuah tawaran metode yang saya sangat tidak heran bahwa ini sedang jadi public favorites karena memang langkahnya jelas, terukur, transparan dan sangat partisipatif. Jadi untuk kita semua insight seeker ini seperti tawaran yang sangat menggiurkan. Ya, sekali lagi ya, saya mengambil angle provokatif untuk hal ini. Wise SROI, why not? Ya, lebih detail lagi, kami sangat terbuka nanti untuk diskusi-diskusi lebih lanjut perihal ini. Intinya kita sama-sama maju untuk bisa mengukur apa yang kita lakukan. Jadi kita berada pada line yang luar biasa dan harus menjadi semakin luar biasa dalam mengukur apa yang kita lakukan secara lebih objektif. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan sedikit ya, Mas Roy dan Mbak Ana dan semua rekan-rekan Insight Seeker yang mau menginvestasikan waktunya ya. Kalau ini kira-kira investasi waktu di webinar kita ini saya bayangkan dihitung pakai SROI, kira-kira nilainya 5 kali lipat lah. Jadi waktu yang kita semua investasikan di sini, kira-kira dampaknya pencerahan kita dari bagaimana fungsional SROI itu berkali-kali lipat dari itu. Saya kira itu sisanya kita bisa banyak diskusi di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Ana selaku moderator. Thank you very much. Mas Yarus, luar biasa tadi. Mas Yarus menegaskan kembali mengenai 3 hal, why, what, and how to do the SROI gitu. Cukup dijelaskan kembali tadi oleh Mas Yarus bagaimana untuk melakukan SROI yang betul seperti apa. Terima kasih banyak Mas Yarus. Perpaduan antara praktik lapangan dan kerangka akademik tadi membuat kita makin yakin bahwa mengukur CSR itu sangat perlu. Baik, insight kita akan lanjutkan ke sesi panelis bersama para pelaku industri. Mari kita dengarkan langsung pengalaman dari mereka. Yang pertama ada Mas Yazid Alwaizun dari PT Astra Daihatsu Motor. Beliau memimpin berbagai program penguatan vokasi seperti Daihatsu School Center serta kegiatan sosial kolaboratif seperti Pentahelik Ramadan. Yang kedua ada Mbak Emilia Katrina Sitompul dari ABM Group. Pengalamannya di berbagai organisasi dan kepemimpinan CSR telah membawa ABM meraih berbagai penghargaan nasional berbasis ESG. Selamat siang Mas Yazid dan Mbak Emilia. Senang sekali bisa berbincang bersama sore hari ini. Mungkin saya mau ke Mas Yazid terlebih dahulu ya sebelum ke Mbak Emilia. Mungkin bisa setelah kita mendengarkan tadi 2 materi sebelumnya dari Mas Hendy, kemudian ada Mas Roy, kemudian Mas Yarus juga menegaskan mengenai pentingnya melakukan CSR gitu ya. Nah, setelah mendengar dari 2 materi sebelumnya, mungkin ke Mas Yarus dulu, adakah mungkin komentar atau pandangan atau pertanyaan terhadap para pembicara, mungkin juga bisa dikaitkan dengan yang sudah selama ini dilakukan di Astra Daihatsu Motor. Silakan Mas Yazid, kemudian nanti saya ke Mbak Emilia. Mbak Yazid dulu, silakan Mbak Yazid. Baik, terima kasih Mbak Ana.
Ini eh, dari awal tadi jam 2 gitu ya, dengan berapi-apinya Hendy tadi ya, Mas Hendy, Mas Roy sama eh, Mas Yosep menyampaikan materi, dan itu menurut saya memang harusnya seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya semuanya harusnya berdampak. Kalau nggak ada dampak ya yang ngapain kita ngelakuin apa-apa kan gitu ya. Jadi ya harus berdampak. Nah, tinggal bagaimana caranya ngukur dampak ini yang kredibel tadi, yang harus benar gitu. Kalau nggak benar, nggak diakui sama siapa-siapa, ya rugi kita. Sudah melakukan kegiatan berdampak, tetapi dihitung berdampaknya nggak punya yang kredibel, kan akan sia-sia gitu. Jadi kalau saya sepakat tadi dari awal PT Astra Zezu Motor memang kami mengenal CSR ini ya mungkin 10 tahun yang lalu kami mulai mengenal CSR. Terus kalau tadi Mas Hendy menyampaikan level berapa nih gitu. Ternyata setelah kita lihat-lihat, kami lihat-lihat itu ya kami level 2 lah. Kalau level 1 kayaknya sih enggak, Mbak. Jadi kita level 2, kita mulai transisi bagaimana program-program kami itu bisa mempunyai dampak langsung ke masyarakat. Nah, eh, yang paling penting memang tadi dampak langsung. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat sebagai community yang langsung mendapatkan program kita itu yang menilai kita gitu. Nah, kalau saat ini kami masih menghitungnya secara KPI ya, tadi yang disampaikan di awal tadi, beneficiaries, jumlah penerima manfaat. Sebuah penerima manfaatnya berapa ya? Kalau semakin gede, oke lah gitu. Tapi sekarang ini memang harusnya nggak hanya itu. Karena apa? Jumlah penerima manfaat ini bisa aja di apa ya? Ya kalkulatingnya itu kurang 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 bisa apa ya? Yang ngikutin apa mau kita lah ya gitu. Terus CSI gitu terkait masalah program-program kita. Ini juga masih dalam tanda kutip gitu. Nah, ini beralih tadi yang Mas Roy, Mas Yosep sampaikan bahwa SROI itu menjadi salah satu faktor. Nah ini kami memang di PT Astra Jasa Motor lagi coba mencari nih bagaimana apa yang paling cocok gitu untuk mengukur dampak selain tadi. Kalau yang kami gunakan sekarang ini masih jumlah beneficiary sama good news atau news value gitu. Nah ini ada lagi sekarang SROI. SROI ini menurut saya tadi sudah disampaikan, dipaparkan melalui beberapa apa namanya narasumber tadi, ya sangat-sangat menjanjikan gitu. Karena apa? Ya kalau saya lihat umpamanya dia ngomongnya kan berarti rasio ya. Kalau kayak orang buat kopi aja gitu. Rasionya berapa? Rasio 1:15 berarti akan semakin kental apabila dibandingkan 1:20 gitu kan ya, Mas Yosef ya kan gitu ya. Nah ini SROI itu juga gitu. Berarti semakin panjang banyak 1:5 tadi yang webinar ini investasi waktunya 1:5 gitu. Oh berarti ini akan lebih lebih oke, lebih banyak lagi gitu. Kalau tadi kopi itu lebih semakin sedikit itu lebih kental, tapi ini kalau SROI ini semakin banyak ini akan dampaknya akan semakin banyak lagi kan gitu ya. Nah ini nih yang apalagi tadi udah disampaikan bahwa SROI ini ya sudah diakui di mana-mana gitu. Nah ini kami pengen mencoba ke situ karena program-program kami memang sudah kita itu punya 4 pilar gitu. Mas Yosep, Mas Hendy sama Mas Rai. Kita punya 4 pilar. Pilar pendidikan, pilar sehat, pilar lingkungan, sama pilar hijau sejahtera gitu. Nah, dari 4 pilar ini memang macam-macam gini. Macam-macam. Kalau kami lihat sekarang ini kami di pilar pendidikan yang tadi disampaikan Mbak Ana, di vokasi kami memang agak sangat apa ya bisa dibilang oke lah ini bisa unggulan kami lah gitu. Kita mempunyai 400 sekian sekolah yang berkolaborasi dengan kami gitu. Nah, tapi tadi dari 400 ini dampaknya kayak apa gini? Nah, ini yang harus saya coba, atau hanya dilihat dari jumlah lulusan yang terserap di dunia industri, atau
dilihat dari apa atau kemampuan oh ternyata anak-anaknya disiplin gitu apa hanya itu gitu. Tapi kalau ada sebuah angka yang diangkakan, nah ini akan menjadi lebih menarik gitu. Apalagi di program hijau. Di program hijau kami punya adopsi hutan. Tadi udah disampaikan sama saya lupa Mas Hendi atau siapa. Oh, hutan itu ternyata ya dampaknya macam-macam gitu. Macam-macam ada ngomongin komunitasnya jadi hasil hutannya bisa bertambah ataupun apa namanya rosot karbonnya bisa dapat gitu. Tapi ini apa? Kalau bisa diangkakan dari sebuah pilar terus bisa diangkakan itu akan semakin jos gitulah ya. Jadi itu yang pengen kita ke depan itu seperti itu. Hanya saja tadi disampaikan juga sama Mas Roy saya ada ganjel. Ganjel itu apa ya? Orang Jawa bilang ada sesuatu yang harus saya tanyakan gitu. Kayak terkait tadi Mas Roy ya ngomongin jangan klaim terlalu berlebih. Nah, ini maksudnya yang mana nih? Apa kayak umpamanya kayak hutan. Kami punya hutan, hutannya diadopsi rosot karbon itu termasuk bisa kita klaim nggak? Lah itu termasuk klaim yang berlebih nggak? Terus kami itu punya konservasi penyu. Konservasi penyu memang sekarang kalau ngomong beneficiaries yang harusnya yang dihitung kan orangnya yang terdampak gitu. Tetapi kami punya penyu nih, penyu yang mungkin setiap bulan sekali kami rilis tukik itu. Mungkin bisa 80 sampai 100 ekor tukik gitu. Nah, ini apakah itu juga bisa dihitung sebagai tambahan yang dampak tadi? Atau ini tidak termasuk yang apa namanya terlalu mengklaim berlebih gitu? Mungkin itu dari saya Mbak Ana. Kayaknya Baik. terima Menarik kasih sekali nih banyak. Pak Siap. Yasid nih. Mungkin nanti saya langsung ke Mas Roy, baru ke Mas Diego ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Yasid nih, jangan klaim terlalu lebih itu yang kayak gimana dong? Silakan nih Mas Roy, langsung aja Mas Roy. Siap, ya, terima kasih, Pak. Jadi di dalam surat memang do not overclaim, jangan klaim berlebih. Kita harus menghargai apa namanya usaha-usaha orang lain dalam menciptakan dampak. Jadi misalnya ketika kita misalnya ya memberikan apa namanya pelatihan bahasa Inggris di daerah urban, kemungkinan besar sebenarnya mereka udah punya kemungkinan untuk bisa berlatih bahasa Inggris itu. Itu nanti dinamakan dead weight. Kita harus punya satu apa namanya kelompok pembanding. Jadi misalnya tanpa intervensi pun mungkin dia akan bisa mengerti bahasa Inggris, walaupun lambat ya, walaupun lambat, tapi paling tidak selisih itu yang perlu nanti kita cek. Misalnya 10%, jadi 10% kita hanya klaim 90, jangan 10 ya, misalnya gitu. Nah misalnya Bapak tadi pelatihan penyu, misalnya apa penangkaran penyu misalnya gitu kan, lalu kemudian ada chip in dari yang lain, perusahaan lain, atau mungkin dari Pemda, apapun misalnya. Misalnya 1 miliar dikeluarin dari perusahaan Bapak, lalu kemudian ada 200 juta misalnya dari pihak lain. Nah, itu nanti 1,2 jadi totalnya, tapi punya Bapak 1 miliar itu. Nah, 2 itu punya orang lain. Jadi nanti ketika angkanya misalnya 12, itu nanti bagi-bagi. Buat Bapak berapa, buat mereka berapa, seperti itu. Ada juga nanti displacement, misalnya seperti kita mau bikin pasar modern. Lalu perlu QRIS, perlu pemahaman soal teknologi. Tapi di pasar tradisional yang dulu itu kemudian ada beberapa yang misalnya lansia ya, pedagang lansia, yang kemudian mereka nggak bisa ikut masuk. Nah itu salah satu yang perlu kita cek lagi. Harus kita bersihin tuh di situ. Ada negatifnya di situ kan. Kita membuat satu kelompok termarginalisasi. Itu perlu kita perlu ini lagi tulis lagi di situ. Jadi nanti total semuanya itu termasuk yang negatif-negatif. Jadi nggak overclaim, benar-benar yang bersih. Seperti itu Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab soal overclaim. Kita menghargai kontribusi dari pihak lain. Jadi nggak usah kita klaim semuanya. Gitu. Terima kasih. Baik, makasih Mas Roy. Ya, Pak. Mungkin Mas Diego mau nambahkan dulu sebelum saya ke ini. Mas Diego silakan. Terima kasih. Salam bertemu Pak Yasid ya. Jadi ya ini memang selalu jadi tantangan, selalu menjadi bagian dari diskusi adalah tentang bagaimana mengukur performa dari apa yang kita lakukan ya. Itu selalu menjadi hal yang dibahas ya. Jadi setiap program kita kan pasti punya tujuan ya. Pasti punya tujuan dan mengukurnya tuh kita selalu punya target capaian untuk mengukur kemajuan kita dalam mencapai satu tujuan kita kan ujungnya ya.
istilah di dalam CSR planning misalnya kita akan punya target capaian, tapi kita juga punya indikator capaian. Tadi kan yang Pak Yasid coba sampaikan, indikator capaian kami adalah jumlah beneficiaries, misalnya. Nah, saya ingin sedikit berdiskusi soal indikator atau parameter capaian yang jumlah beneficiaries ini ya, Pak Yasid ya. Ini dalam banyak perspektif atau materi-materi juga tentang CSR planning dan bagaimana mengukurnya. Pertama, saya menegaskan bahwa kalau soal jumlah beneficiaries itu bukan ukuran yang keliru, ya, bukan ukuran yang keliru. Jadi itu ukuran yang tepat, tetapi kurang, kira-kira kurang karena saya kalau atau saya ngajar CSR atau di training-training saya selalu bilang bahwa jumlah beneficiaries itu lebih mengukur corporate image indicator. Jadi kalau Bapak punya uang 100 juta, mau bagikan beasiswa untuk 100 orang, dapat 1 juta. Jadi sesuatu ya. Tapi kalau mau cari jumlah beneficiaries, kita bagi ke 1.000 orang, dapat 100.000. Nggak jadi apa-apa. Tapi dari sisi indikator capaian, 1.000 orang gitu. Nah, itu jadi impact-nya tuh nggak terlalu terukur kalau hanya itu ya. Saya tidak bilang itu keliru, tetapi kurang. Itu yang pertama karena dia cenderung didefinisikan sebagai ke arah corporate image, gitu ya. Nah, yang kedua adalah volume, ya. Apa dampaknya, ragam dampaknya, dan volume dampak itu nggak terukur, Pak. Jadi misalnya jumlah orang ada 200, tapi apa ragam dampak yang dialami oleh orang-orang itu? Nah, itu kan perlu lebih teridentifikasi kan. Tadi yang saya bilang, SROI membantu kita memetakan secara lebih lengkap ragam dampaknya dan volume dampaknya, Pak. Karena kalau kita semua terdampak nih, ada 100 orang yang ikut webinar ini terhadap program webinar ini sebagai program sosial, dampaknya tidak sama di setiap dari kita. Dan itu, Pak, bisa kita laporkan dengan SROI. Ini istilah yang sering saya pakai ya, Pak Yasid dan rekan-rekan semua ya, insight seeker ya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu rendah hati. Kalau kita udah buat intervensi dengan investasi waktu dan segala macamnya, yang kita paparkan untuk diukur sebagai dampaknya harus menyeluruh. Jumlahnya iya, ragam perubahan yang terjadi atau dampaknya iya, dan volume dari dampak itu juga iya. Jadi misalnya kalau saya ngajar di kampus, volume dampak ke mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain kan beragam. Dan itu harus dipetakan dengan lengkap untuk bilang bahwa, oh ya, ngajarnya memang impactful. Ya, ini UI sekarang lagi pakai jargon UI-nya unggul dan impactful, Pak. Unggul impactful. Wah, jadi makin butuh SROI nih UI ini sekarang nih. Saya kira begitu yang saya tambahkan ya. Jadi udah benar Pak di track yang benar, cuma perlu lebih advance lagi atau jangan terlalu rendah hati lah. Kita lebih advance supaya melaporkan apa semua hasil dari yang memang kita hasilkan. Investasi luar biasa. Mungkin begitu. Sementara, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi memang kita tidak boleh terlalu rendah hati juga ya Pak ya. Perlu tahu, orang lain juga perlu tahu juga apa yang sudah kita lakukan. Oke, saya mungkin menyapa dulu Mbak Emilia ini, Mbak. Nah, tadi kan sudah Pak Yasin sudah menyampaikan mengenai pandangannya terhadap dua narasumber kita. Mungkin ke Mbak Emilia, bagaimana nih Mbak? Dari dua paparan sebelumnya soal CSR harus terukur dan berdampak nih, serta materi SROI yang baru saja kita bahas juga, adakah komentar atau mungkin pandangan atau pertanyaan terhadap para pembicara? Silakan Mbak Emilia. Oke, terima kasih para Bapak speakers yang luar biasa ya. Oh, saya harus bilang ya, mas-mas, kakak-kakak ya, supaya selalu forever young. Baik, saya rasa tidak berbeda banyak dengan Pak Yasid. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu ya. Dan mungkin yang lebih saya mau sharing di sini adalah kalau kami dari industri energi. Jadi kalau berbicara soal industri energi, jadi kebetulan ABM Investama ini public listed, perusahaan terbuka. Kita adalah anak usaha dari Tiara Marga Trakindo. Jadi kita ada mining contractor, ada tambangnya, ada energinya. Wah, kalau KB bicara CSR pasti seru. Ya, itu dulu ya highlight-nya ya. Jadi background-nya terlihat. Nah, tapi saya senang sekali hari ini karena apa? Saya dikonfirm nih sama sama kakak, sama Mas Hendy. Karena tadi ada grade 1, grade 2, grade 3 gitu deh ya bilangnya. Terus saya juga dikonfirm sama Mas Yosef gitu ya, Pak Yosef, kakak nih, Abang Yosef, bahwa tidak boleh selalu rendah hati. Bukan sombong, tapi harus bisa berbagi. Nah, kita itu sudah di stage 3.
ya. Kenapa kita berbicara itu? Mungkin saya mau share aja. Jadi CSR yang kami bentuk itu dimulai dengan leadership ownership, ya. Jadi dimulai dari BOD dan BOC-nya. Mereka melihat bahwa ini bukan suatu yang compliance, tapi ini merupakan satu kebutuhan. Ingat, dengan industri yang ada. Sehingga tadi yang Pak Roy juga bilang, Mas Roy bilang, Mas Hendy juga bilang bahwa pemangku kepentingan itu sangat penting buat kami. Jadi dalam menjalankan CSR itu sendiri, kita tidak sendiri. Jadi partnership nomor 2. Ya, jadi setelah leadership, partnership, terus yang ketiga kami bicara dengan ekosistem bisnis. Jadi setelah kita berbicara tentang CSR, kita nggak bicara program dulu, kita bicara bisnisnya apa dulu. Ya, nanti baru masuk tuh nanti social mapping atau segala macam. Sehingga nantinya setelah kami melihat apa yang diketemukan atau apa yang dibutuhkan di semua pemangku kepentingan ya, saya bicara di sini. Karena SROI itu juga kan tadi dibilang at the end is about shareholders values. Gitu ya. Shareholders-nya itu bukan hanya kami, tapi yang paling penting itu tadi yang Bang Yosef bilang ya, semua yang mendapatkan dampak. Nah, di kami itu ada 5 pilar sama kita ya Pak Yasid ya. Kayaknya semua rata-rata 5 ya, Pancasila mungkin karena Pancasila jadi harus 5 gitu ya. Nah, kita sudah mengukur. Jadi setiap 3 tahun kami ukur program kami dengan SRO. Ya, jadi ada stunting, kemudian puskesmas karena kami kan di energi ya, jadi jauh-jauh sekali ya hospitalnya. Mungkin Pak Yasid juga tahu ya, ada beberapa tambangnya juga ya. Kemudian kita ada program welder, ya, dikembalikan supaya menjadi ekosistem economics gitu ya. Kemudian ada DAS, daerah aliran sungai, sampai ke mangrove, offset segala macam. Dan itu kami ukur dengan pihak ketiga melalui SROI tadi, yang tadi Pak Roy, keren banget Pak Roy sama Mas Hendy ya. Ini jadi pembelajaran juga buat kami untuk terus di-refresh. Nah, sehingga kami merasa bahwa ini konfirmasi. Ya, jadi webinar ini tuh benar-benar konfirmasi. Saya terima kasih juga untuk Proxima, karena ya setiap, kadang-kadang kalau sudah melakukan CSR itu benar nggak Pak Yasid, kita sudah merasa kayaknya, oh ya udah biasa, tiap tahun begitu lagi ya, monitoring, evaluasi lagi kan, supaya percaya BOD-nya kita undang third party, begitu aja gitu ya. Tapi ini kan penting ya. Jadi saya kalau saya tidak ada yang saya tanya karena saya setuju tadi dengan semua dan sudah dikonfirmasi gitu ya. Tapi lebih kepada best practice miliki. Ya. Jadi bahwa SROI itu yang akhirnya ujungnya buat kami di industri kami itu adalah shareholder values. Karena tadi betul yang dibilang sama Bang Yosef, is all about monetizing. Bukan in the bad ways ya. Gini aja dong. Kita sekolahin anak aja kan kita ingin tahu dong investasi kita. Ya kan? Benar nggak? Ya, atau kita mau beli kopi, kita pilih dong kopi yang enak, murah, dan menyenangkan. Benar nggak? Ya, jadi CSR ini kalau kita sekarang bahkan sudah bilangnya tidak di CSR, tapi di Sustainability Program. Jadi sudah menaik ke sana. Gitu ya. Sehingga dengan framework ESG-nya. Ini saya terlalu excited karena senang banget gitu ya dapat konfirmasi dari kakak-kakak di sini ya, Mas, Mbak di sini. Jadi itu saja, kita selalu bilang bahwa it's not about the destination, it's about the journey. Ya, karena di kami CSR itu selalu berubah, selalu selalu apa yang terjadi. Bisnis berubah, CSR-nya pasti berubah. Benar nggak? Kalau misalnya sekarang kita dulu bicara tambang, mungkin sekarang udah bicara renewable energy. Jadi, then what kind of CSR program that we need to do, gitu kan ya? Terus bagaimana SROI-nya? Gitu. Jadi setiap 3 bulan. Dan betul itu tadi Bang Yosef bilang, kalau kita bilang SROI ke BOD, senang dia. Ya kan? Setiap 1 rupiah yang saya invest, berapa dampaknya? Kan kayak gitu ya. Jadi itu mungkin dari saya seperti itu Mbak Anas, karena saya pikir saya senang. Kita juga ada buku yang nanti kami akan bagikan, karena buku itu mengenai SROI-nya kami. Jadi pas ini, cocok gitu ya. Kalau bahasa Gen Z-nya itu pas gitu ya, cocok gitu ya. Jadi bagaimana, dan kami
benar-benar dengan kerendahan hati juga perlu insight, karena kan ya tadi saya bilang bahwasanya namanya CSR itu kan hanya satu elemen daripada sustainability kita gitu ya, sehingga dari situ kita bisa melihat apa sih yang bisa kita berikan yang menjadi dampak tidak hanya kepada komunitas atau stakeholder yang ada, tapi juga buat perusahaan itu sendiri gitu ya. Ini kalau jokingnya begini, perusahaannya untung bisa kasih CSR sih Mil, kalau perusahaan rugi piye Mil, gitu ya. Isn't it? Is that the fact? Bener nggak? Iya betul. Jadi begitu aja. Mungkin itu bukan pertanyaan Pak ya, Baik. kakak-kakak, tapi itu sebagai kayak pemikiran aja gitu. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Emilia, luar biasa memang. Mungkin ini bukan pertanyaan, tapi mungkin saya minta tanggapan juga dari Mas Irus, Pak Roy gitu, dari Mbak Emilia mungkin ada, atau mungkin malah ada pertanyaan buat Mbak Emilia, silakan Mas. Irus dulu mungkin, silakan Mas Irus. Saya dulu tanggapi ya, saya panggilnya Mbak Emil ya. Kalau lupa, sepertinya kita pernah dalam satu diskusi waktu Mbak Emil pernah diskusi ke FISIP UI ya, tentang satu rencana ya. Saya lihat wow ya, dan pasti ini senior nih Mbak Ana, jadi pengalamannya pasti luar biasa, dan terima kasih untuk bisa berbagi dengan kita semua di sini. Saya menanggapi sedikit ya, atau ini jadi kembali saya coba cairkan untuk menjadi insight bagi kita semua. Sebenarnya dalam pengalaman riset kami ya, di lembaga riset yang kami terlibat atau riset kami itu sebenarnya emang ada uniqueness sendiri kalau bicara tentang bagaimana pengukuran dampak untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ekstraktif ya. Sebenarnya ini jadi satu tantangan sendiri yang saya mau sampaikan sebenarnya begini. Jadi kenapa tadi Mbak Emil misalnya menyampaikan memang terkait dengan bisnis, karena memang di banyak di oil and gas atau di mining yang berkaitan dengan ya ekstraktif industri gitu ya, CSR-nya bahkan disebut dengan istilah-istilah misalnya yang berkaitan sama bisnis prosesnya, program penunjang operasi PPO. Kenapa? Karena CSR-nya harus menunjang operasi supaya tidak terganggu oleh stakeholder, kan sebenarnya arahnya ke sana tuh. Gitu. Jadi PPO, dan itu istilah yang sering kali didengar, bahkan sudah di state sebagai bagian dari policy tentang CSR, namanya begitu dan segala macamnya. Nah, kalau kita kembali kaitkan tentang SROI di sini, maka sebenarnya salah satu dampak penting, ini sering jadi pertanyaan nih Mbak Emil, kalau kami dalam diskusi dengan perusahaan-perusahaan tambang ya, perusahaan-perusahaan tambang di BOD-nya akan bilang begini, Pak, kami investasi miliaran di CSR. Kenapa operasi kami masih diganggu? Kalau Bapak mau hadirkan SROI untuk angkanya begini, penting bagi kami adalah kami tahu investasi kami 2 miliar, 3 miliar, ke berapa, sampai ke level itu kami tidak terganggu, karena bisnis kami harus terus jalan. Saya kira dari pengantar saya tentang bahwa program penunjang operasi itu jadi yang penting. Nah, terakhir kami terlibat dalam satu studi-studi tentang perusahaan tambang BUMN, di holding perusahaan tambang BUMN, kami kembali di dalam tantangan yang serupa. Nah, SROI-nya akhirnya coba kami gunakan seperti apa ya untuk pengukuran ini. Jadi sebenarnya ada pengukuran tentang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang basisnya ekstraktif, itu soal besaran dampak, soal memberi dampak kepada berapa orang dan segala macam, itu satu. Tetapi yang paling penting adalah dampaknya pada istilah ininya tuh, istilah konsepnya ya, tapi kami sudah mengoperasionalkan itu, sebenarnya social license to operate, atau social acceptance-nya bagaimana gitu. Semakin social acceptance-nya tinggi karena program, itulah dampak terbesar yang diinginkan oleh perusahaan ekstraktif, karena bisnisnya akan lancar, dan itulah arti CSR sebagai investasi sosial ya, selain memberi dampak pada empowerment untuk masyarakat, secara ekonomi meningkat, tapi pada perusahaan apa feedback-nya? Pada bisnis yang melancar. Kenapa bisnisnya lancar? Karena masyarakat, beneficiaries, merasa bahwa perusahaan punya niat baik. Dan itu terukur lewat dampak tadi. Jadi SROI, kalau di dalam konteks tadi saya bahasakannya quote and quote, cerita inspiratif dari Mbak Emilia tadi, sebenarnya akan membantu sampai mengukur bagaimana tadi community relation-nya atau social acceptance-nya itu bisa terukur.
Dan ini akan menjadi asupan yang sangat penting untuk bicara dengan, minta maaf ya, BOD kalau bicara CSR, dia akan bicara tentang berapa uang yang dikeluarkan, dan ya kan, what we get gitu ya. Atau Freeport cerita tentang 7 juta dolar, atau 1 juta dolar lah. Saya dapat apa kalau saya di demo juga? Buat apa saya CSR? Bukankah pemberdayaan masyarakat urusan pemerintah dan sebagainya? Jadi dalam konteks pengukuran dampak SROI, sebenarnya untuk konteks perusahaan ekstraktif juga yang paling jadi tantangan, tapi sekarang sudah mulai terjawab dengan penajaman dari metode SROI ini sendiri ya, adalah bagaimana mengukur social acceptance tadi ya, social license to operate untuk perusahaan-perusahaan berbasis ekstraktif. Itu adalah bagian dari dampak penting dari dari CSR-nya yang akan terukur lewat SROI. Saya pikir itu aja saya menyambungkan tadi ya. Jadi cerita inspiratifnya kira-kira kalau forum kita cerita tentang apa yang diukur ya dan bagaimana bisa mengukur, kira-kira sambungannya itu dalam pengalaman. Baik. Ya. Makasih. Baik. Terima kasih Mas Yegus. Mungkin Mas Troy ada tambahan sedikit atau gimana? Sedikit saja, memang dalam pengukuran dampak ya, terutama untuk feedback untuk ke perusahaan, memang ya setelah ini memang hanya salah satu ya, masih banyak yang lain. Seperti tadi kan kayak reputation question, bagaimana kira-kira reputasi dari perusahaan itu di masyarakat sekitar itu kan ada ukuran-ukuran tersendiri, bagaimana mereka punya materialitasnya kayak gimana seperti itu. Nah itu memang ada yang lain, dan memang ini pengukuran-pengukuran yang berbeda, yang lumayan banyak. Di luar sana memang lagi berusaha untuk kemudian disatukan, ada kayak Iris Plus misalnya, dia bergabungan dari berbagai, banyak banget kayak SASB dan misalnya SROI, yang itu gabung semua, itu mencoba melihat gambaran besarnya seperti itu. Tapi memang masih progres, masih dalam diskusi. Tapi memang pada akhirnya sih kebutuhan untuk mengukur dampak itu ya pada akhirnya memang seperti tidak Pak Iris tadi bilang gitu. Apa sebenarnya ketika kita keluar 1 miliar ya apa baliknya seperti itu. Itu memang itu wajar lah ya. Investasi kan namanya kan investasi sosial, itu memang yang jadi ini. Mungkin segitu dulu ya, makasih. Baik, makasih Mas Roy. Wah, luar biasa, memang semakin seru nih sepertinya diskusi kita kali ini. Mungkin dari Mas Yasid ada yang mau disampaikan kembali mungkin? Saya kira ini ya ya sangat sepakat lah tadi kayak Mbak Emil juga menyatakan seperti itu. Memang tadi yang menggelitik itu saya malah dari Mas Yosef tadi ngomongin sudah melakukan ini semua, tetapi masih ada demo. Nah ini nih jangan-jangan yang dilakukan nggak sesuai lah. Ini yang memang tantangan kami kalau sebagai praktisi di lapangan ya, bagaimana itu bisa kita jawab ke BOD gitu kan, bahwa kita udah melakukan kayak gini tapi ternyata masih ada aja kayak gini lah. Itu yang tadi Mbak Amil sampaikan, CSR ini bukan ilmu pakem gitu, tetapi pasti ada belok-beloknya. Biar apa? Biar tadi yang namanya problem yang ada ya terselesaikan. Intinya sih gitulah. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Yasid. Memang semakin menghangat ini. Mbak Emil mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin sedikit aja ya. Ya, boleh, silakan, Mbak Emil. SROI itu memang menjadi salah satu nilai investasi yang bisa diukur secara monetizing. Tapi pada saat kita bicara CSR, it's not only about community development. Ada ISO 26000. Jadi kita bisa bicara human right, kita bisa bicara ekonomi, sehingga kalau misalnya kita masih pun diganggu, berarti ada salah satu elemen yang mungkin belum terlengkapi. Ya, jadi memang hanya itu aja. Kita kalau bicara CSR selalu kita bicaranya Komdev, bicara program ya, Mas Yasid ya. Padahal bukan itu gitu. Kita bicara human right, bicara policy aja itu CSR. Jadi ada dampak internal, ada dampak eksternal. Mungkin seperti itu kali ya. Thank you. Baik. Terima kasih Mas Yasid dan Mbak Emilia. Dua perspektif yang sangat kuat. Satu dari sisi pemberdayaan komunitas, dan satu lagi dari sisi energi dan juga komunikasi strategis nih. Dan menarik tadi bagaimana pendekatan SROI ini bisa jadi titik temu antara CSR yang simbolik dan CSR strategis nih. Asalkan ada keberanian untuk memulai meskipun dengan langkah yang sederhana. Wah, sungguh luar biasa. Hari ini diskusi kita pada sore hari ini, teman-teman semuanya.
Nah, berikutnya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, teman-teman bisa mengunduh materi presentasi dari semua narasumber yang tadi Anda saksikan. Silakan scan QR kode 1 di sebelah kiri untuk mengakses filenya. Tenang saja, tidak perlu buru-buru. Kode ini akan tetap tayang beberapa saat nanti. Bermanfaatkan kesempatan ini untuk mendownload file presentasi dari dua narasumber kita yang luar biasa. Silahkan bisa melakukan download untuk sesi tadi, QR code di sebelah kiri. Teman-teman semuanya bisa mengakses, bisa mengunduh file presentasi dari tiga pembicara kita. Ada Mas Hendy, bagaimana CSR itu harus berdampak, kemudian tadi paparan dari Mas Roy dan Mas Yunus mengenai SROI. Di awal-awal seperti apa bisa teman-teman download sebagai bahan pengkayaan dari apa itu CSR. Baik, dan bagi Anda yang merasa perlu ruang diskusi yang lebih personal, kami juga membuka kesempatan untuk berkonsultasi langsung dalam sesi one-on-one bersama tim ahli yang difasilitasi oleh Proxima Research. Jadi silakan melakukan pendaftaran, bisa dilakukan melalui QR kode 2 di sebelah kanan. Sesi ini tidak dipungut biaya, tanpa kuota terbatas, tapi kuotanya terbatas, maksud saya. Jadi silahkan amankan tempat Anda dan manfaatkan sesi ini untuk berdiskusi detail mengenai program CSR dari perusahaan Anda. Manfaatkan penawaran ini, karena ini bisa menjadi sesi tanya jawab, bagaimana CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan Anda atau bagaimana CSR yang tepat dilakukan untuk perusahaan Anda dan bagaimana membuat CSR ini lebih kredibel dan berdampak. Tentunya dengan prinsip-prinsip CSR yang benar dan juga menggunakan metode penilaian yang benar. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dari sesi berikutnya adalah sebelum ke tanya jawab, ini ada buku yang tadi disebutkan oleh Mbak Emilia, yaitu buku ABM dan Penggalan Sejarah dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Teman-teman bisa mengunduh kedua buku ini untuk lebih tahu lebih dalam apa yang tadi Mbak Emilia sampaikan mengenai ABM dan Sepenggal Sejarah. Dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab peserta. Di Q&A, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Ada dari Pak Agus, dari Bapeda Kabupaten Bekasi, yang menanyakan mengenai perusahaan yang menggunakan dana CSR, yang lebih berorientasi untuk mengedam sosial, sudah dijawab oleh Pak Roy. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kakak Rizvani untuk Pak Roy juga. Jadi mengenai 6 tahapan SWOT yang diuraikan tadi, dan sudah dijawab juga oleh Pak Roy di Q&A. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kakak Novita untuk Pak Roy juga, gitu, mengenai penjelasan SROE yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial, dan juga sudah dijawab langsung oleh Pak Roy di bagian Q&A-nya. Silakan teman-teman bisa melihat langsung. Juga ada dari Kakak Naura untuk Pak Roy, juga sudah dijawab juga di Q&A-nya. Nah, saya akan pilih 3 pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam Q&A, di mana nanti teman-teman jangan khawatir yang belum terjawab, nanti teman-teman dari Proxima akan menghubungi teman-teman langsung untuk menjawabnya secara langsung melalui chat atau juga melalui email terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam sesi webinar ini. Yang pertama saya pilih pertanyaan dari Kakak Prima untuk Pak Roy. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Prima, izin bertanya dalam menghitung SROI kira-kira seberapa penting peran validasi dari pihak ketiga. Kemudian idealnya perusahaannya melibatkan auditor independen atau evaluator eksternal, khususnya ketika hasil SROI-nya akan digunakan untuk laporan publik. Nah, atau cukup dilakukan secara internal selama prosesnya transparan. Nah, silakan nih Mas Roy. Pertanyaan dari Kak Prima nih, boleh dijawab dulu Mas Roy. Ya, terima kasih. Jadi untuk laporan publik, biasanya memang kita perlu memastikan bahwa hasil pengukuran itu kredibel. Di Indonesia itu ada Social Value ID, Social Value Indonesia. Mereka yang punya memang
aksesori khusus dan memang udah ditrain, ini langsung mengacu ke social value internasional. Mereka udah punya itu, mereka udah punya rubriknya. Jadi kalau mau misalnya supaya bisa dapat kredibilitas yang lebih bagus gitu ya, ya bisa hubungi social value Indonesia. Nah, nanti mereka bisa kirim asesornya untuk apa namanya buat ngecek soal validitasnya ini. Cuman memang ini kan sifatnya sebenarnya voluntary karena memang perlu waktu, perlu resource dalam validasi ini. Kalau memang itu tujuannya buat keluar, ya memang perlu tadi di akses tadi. Tapi kalau tujuannya memang lebih pada internal supaya bisa meningkatkan dampaknya itu, keberlanjutan itu, ya nggak perlu sih sebenarnya sih. Tapi ya seperti itu. Kalau memang kita perlu, itu apa namanya voluntary sifatnya dan bisa langsung hubungin social value Indonesia. Baik, mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Terima kasih. Mas Roy. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Kak Nadia untuk Mas Yosef atau Mas Yegus nih. Tadi Bapak menyampaikan pentingnya pemahaman sosial dalam perencanaan program CSR. Bagaimana cara terbaik agar perusahaan bisa menghindari bias dalam pemetaan sosial, terutama di wilayah dengan relasi stakeholder yang kompleks? Silakan, Mas Yegus untuk menjawabnya, Mas. Terima kasih. Ini pertanyaannya tentang bias dalam social mapping ya. Ya kita discuss Betul. tentang CSR, tentang SROI secara khusus, tapi social mapping juga part of step ya untuk good CSR ya. Jadi social mapping itu memang selalu menjadi tantangan kalau dilakukan oleh internal perusahaan. Mengapa? Karena local stakeholder, masyarakat sekitar, ormas dan sebagainya, kalau melihat perusahaan itu seperti melihat opportunity. Jadi kalau ditanya, kira-kira ya kalau saya analogikan ada pertanyaan sederhana, Bapak butuh apa? Oh langsung keluar tuh, kira-kira 100 list kebutuhan dan segala macam, yang akan berbeda kalau dibilang kepada pihak-pihak yang lebih independen. Tetapi, tenang saja, tidak selalu. Jadi, yang paling penting adalah niat untuk melakukan social mapping untuk feeding ya, untuk feeding strategic planning-nya CSR, baik di stakeholder management strategy maupun CSR design. Mengapa saya bilang paling penting adalah niat baiknya? Karena di level awal bisa dilakukan oleh internal perusahaan. Misalnya berbasis data-data sekunder. Misalnya kalau data primer yang kita wawancara mostly akan bias karena mereka akan lihat ini opportunity nih, ini pasti bawa bantuan nih, pasti bawa uang dan sebagainya. Tapi bisa pakai data sekunder. Misalnya data resmi statistik, profil desa, atau profil kelurahan, atau data kecamatan dalam angka, atau data-data yang paling sering bisa digunakan tuh data musrenbang namanya. Mungkin kita baru mendengar, beberapa dari kita mungkin baru mendengar, ada musyawarah perencanaan pembangunan. Bagian dari Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 25 tahun 2005. Jadi tuh sebenarnya setiap unit, mulai dari level RW, itu bikin rencana tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang akan dilakukan. Nah, itu ada catatannya di desa. Jadi kalau bisa minta itu, ada data statistik tadi, data PODES, data kecamatan dalam angka, data profil desa, dan data-data sekunder, internally, untuk bisa mengurangi bias, fokus dulu pada social mapping berbasiskan data-data sekunder seperti itu. Supaya tidak terjebak di dalam risiko bias yang besar kalau kita memaksakan data primer. Gitu. Kalau mau data primer, biasanya langkahnya adalah melakukan FGD dengan menyampaikan secara eksplisit maksud dari FGD itu, walaupun itu perlu effort juga ya, tapi itu lebih low risk untuk biasnya tadi ya. Tapi Mbak Ana, saya izin mengomentari sedikit tadi yang Boleh, soal silakan. ini ya, menambahkan jawaban yang tadi Pak Roy sudah sampaikan dengan baik. Ya kira-kira ya simpelnya ya, kalau soal external exposure ya, public exposure, dia sebaiknya dilakukan oleh pihak yang independen. Pihak independen. Ya internally, bagaimana? Lalu pertanyaannya begini, kalau kita sudah tergabung di perusahaan, apakah kita tidak bisa menggunakan SROI untuk diri kita sendiri? Sekali lagi ada dua jenis SROI tadi. Jenis yang pertama adalah jenis untuk forecast. Jadi kita
untuk perakiraan. Ini perakiraan. Jadi di awal kita punya 3 alternatif program. Kita bisa internally, ini banyak kan dilakukan internal, itu menghitung dulu, bikin forecast dulu, program ini akan berapa rasio antara investasi dengan keuntungannya, dan kita bisa membantu itu untuk membuat pilihan. Kita pasti akan pilih program yang lebih besar prospeknya, dalam arti lebih besar rasio SROI-nya. Dan itu sangat mungkin, dan memang dalam praktek yang kami dampingi juga, cukup banyak melakukan internal SRO itu untuk forecast di awal. Tapi kalau sudah SROI evaluatif, SROI kedua kan jenisnya SROI evaluatif, di ujung program, ujung siklus dari sebuah program, dan akan ada public exposure, itu sebaiknya pihak yang independen. Kalau mungkin tidak bisa di seluruh line dari pelaksanaan SROI, tapi di line yang analisis dampaknya, analisis monetisasi. Mungkin itu tadi hanya menegaskan lagi apa yang tadi sudah dijawab oleh Pak Rehan. Makasih. Baik, makasih Mas Diego. Baik, karena keterbatasan waktu, saya akan pilih pertanyaan terakhir ini untuk Mas Hendy nih, dari Mbak Clara Olivia. Mas Hendy, dari pemaparan Anda tadi tentang pentingnya pengukuran dampak CSR, bagaimana Anda melihat kesiapan mayoritas perusahaan Indonesia, terutama yang belum punya sistem dokumentasi yang rapi untuk masuk ke pendekatan ini? Apa langkah paling awal yang bisa dilakukan? Silakan Mas Hendy. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ini pertanyaan menarik nih soal kesiapan mayoritas perusahaan ya di Indonesia ya. Ya memang kalau kita lihat tadi mungkin kalau secara data ya, tadi kan public disclosure-nya masih kecil ya. Cuma mungkin kalau yang bisa kami sarankan memang kalau yang benar-benar awal dari sisi dokumentasinya yang belum rapi, mungkin tadi hampir sama juga ya dengan Mas Yerus juga penjelasannya itu dari pemetaan sosial yang paling jelas ya, supaya perusahaan ini tahu kondisi nyata masyarakat gitu ya atau lingkungan sebelum memulai programnya. Nah ini kan bisa, kalau bisa kita lihat mungkin bisa mulai diintip-intip nih ya teman-teman yang mungkin baru memulai gitu ya, perusahaan-perusahaan yang baru memulai mungkin bisa lihat di Permen LHK 1 tahun 2021 kan ada, kita bisa lihat di situ beberapa contohnya, ada pemetaan aktor sosial mungkin ya, kemudian kemungkinan konflik gitu ya, kemudian sarana penyelesaian konfliknya apa yang biasanya dilakukan di sana gitu ya, atau forum ya biasanya forumnya apa. Kemudian tadi juga kami juga kan melakukan pemetaan terhadap potensinya juga ya, sumber dayanya apa saja di daerah tersebut. Sembari juga melakukan analisis kebutuhan juga dan rekomendasi programnya seperti apa. Nah, kemudian kalau sebenarnya sih tidak perlu yang rumit-rumit dulu ya. Yang penting mencatat dulu proses dan hasil programnya seperti apa gitu ya dari awal gitu ya. Tidak harus kompleks. Yang penting harus jelas dulu siapa penerima manfaatnya gitu ya, dan mungkin hasil awalnya gitu ya atau outcome-nya ya, jangka pendeknya tadi. Kemudian mulai nih yang ketiga, bisa secara bertahap mulai mengenal metode-metode tadi ya, pengukuran yang lebih terstruktur ya. Tadi kita udah bahas soal SROI gitu ya, nggak perlu langsung sempurna, tapi mulai dari hal sederhana gitu ya. Mungkin dari outcome-nya dulu ya, jangka pendek, jangka menengahnya apa, baru kemudian melangkah ke impact-nya gitu, yang sifatnya jangka panjang atau tadi dijelaskan di slide sebelum itu ada systemic change ya di situ. Ya, jadi kalau mau disimpulkan intinya mulai dari dulu langkah kecil ya, tapi konsisten, dan mungkin kalau misalnya kalau bisa dibilang levelnya tadi ya level 1, 2, 3 kita lakukan dulu secara bertahap itu. Ya, itu moga-moga menjawab ya Mbak siapa tadi, Mbak Clara ya. 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 Baik. Baik, terima kasih Mas Hendy, Mas Diagus dan Pak Roy atas jawabannya. Tentu masih banyak yang ingin didalami. Tapi karena keterbatasan waktu, kami harus menutup sesi tanya jawab ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, akan difasilitasi melalui email atau saat sesi konsultasi Anda bersama tim ahli dari Proxima. Semoga jawaban tadi membantu memperjelas praktek pengukuran dampak CSR yang kredibel dan strategis. Kita akan segera tutup webinar ini dengan beberapa catatan penutup. Insensikan, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan antusiasme Anda sepanjang webinar ini. Kami harap diskusi hari ini membuka perspektif baru tentang bagaimana CSR yang terukur bisa menjadi alat strategis, bukan sekadar simbolik. Kita sudah belajar bersama tentang prinsip dan tahapan SROI,
mendengar pengalaman dari pelaku industri, dan memahami pentingnya membangun CSR yang berdampak secara sosial maupun bisnis. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang luar biasa. Ada Mas Hendy, ada Mas Yerus, ada Mas Roy, Mas Yasid, dan Mbak Emilia. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya bersama Prosima Riset. Selamat sore dan salam berdampak.